Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat terutama dan nikmat kesempatan sehingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul pada acara Zoom meeting, review dan pemantapan ilmu DKR. Untuk itu saya ucapkan selamat datang, selamat malam dan selamat bergabung kepada ayah bunda, kakak-kakak semua yang telah hadir pada malam hari ini memberikan waktu terbaiknya. Semoga kehadiran kakak-kakak semua mendapatkan manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan dengan saya Neneng Roaini dari Kota Bekasi. Ayah bunda dan kakak-kakak semua, baiklah untuk keberkahan acara ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda dan kakak-kakak semua, pada kesempatan ini akan kami tayangkan sebuah nasyid, yaitu nasyid Baitullah. Nanti akan kita perdengarkan, akan ditayangkan bersama. Untuk itu saya informasikan pada saat nanti bait pertama berkumandang, silakan kakak meletakkan tangan kanan kakak di dada sebelah kiri. Kemudian pada bait kedua ketika gambar Ka'bah terlihat di layar HP atau laptop kakak-kakak semua, silakan melambaikan tangan ke arah Ka'bah. Bayangkan kita semua berada di sana. Di lampu hijau, kita akan memulai tawaf. Bayangkan pula kita mencium aroma harumnya kain kiswah. Kemudian pada saat bait ketiga, kita tengadahkan tangan, layaknya sedang berdoa. Kita berdoa semoga hajat kita untuk menjadi tamu Allah ke Baitullah bisa segera tercapai. Baiklah kakak-kakak, kita saksikan, kita simak bersama nasyid Baitullah.
Baiklah kakak-kakak semua, semoga dengan menyaksikan tayangan Nasyid Baitullah tadi, semoga hajat kita bisa segera terkabul. Amin, amin, ya robbal alamin. Kakak-kakak semua dan ayah bunda yang hadir pada saat hari ini, marilah akan saya perkenalkan seseorang yang sangat luar biasa yang akan membersamai kita pada malam hari ini. Siapa beliau? Beliau adalah seorang guru madrasah swasta di salah satu pondok pesantren hafalan Quran dan hadis di kota Jombang, Jawa Timur. Dengan gaji 1 selama 17 tahun. Sebelum mengenal ilmu DKR, kehidupan beliau jauh dari kata cukup. Terlilit amanah ratusan juta rupiah. Gali lubang, tutup lubang. Hidupnya penuh dengan permasalahan. Alhamdulillah, wasilah Allah pertemukan beliau dengan ilmu DKR yang telah diajarkan oleh Bapak Haji Harun Ar-Rasyid dan beliau praktekkan ilmu DKR secara yakin, sungguh-sungguh dan istiqomah. Allah ubah kehidupan beliau penuh dengan keajaiban. Allah mampukan beliau setiap tahun bisa hadir ke Baitullah sebanyak 9 kali bersama keluarga tercinta. Allah mampukan beliau mendaftar haji bersama pasangan tercinta. Satu persatu Allah lunaskan amanah beliau dengan cara Allah yang penuh keajaiban. Keluarga beliau semakin harmonis dan bisa memberikan pendidikan terbaik untuk ketiga anaknya di sekolah penghafal Al-Quran. Allah mampukan beliau dan suaminya memiliki usaha toko perlengkapan bayi dan anak sebanyak 3 cabang dengan modal lebih dari 2 miliar. Dan yang luar biasa lagi, beberapa waktu lalu pulang dari gerakan Umroh Akbar 1111 jamaah di bulan Januari 2024 tahun ini, Allah amanahkan kendaraan CR Pajero Sport terbaru. Baiklah kakak-kakak semua dan ayah bunda, sebelum kita hadirkan beliau, mari kita simak bersama, kita lihat video profil beliau. Bunda Eli Junita, sarjana pendidikan dari kota Jombang.
Demikian, itulah video profil beliau yang luar biasa dan tak perlu berlama-lama lagi, segera saya hadirkan beliau yang luar biasa, Bunda Eli Junita dari Kota Jombang. Assalamualaikum Bunda Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bunda Eli ini ada dia. Wasilah beliau nih sudah berhasil membina mitra-mitranya senusantara dan mancanegara ya Bunda ya. Dan bahkan Bunda telah berhasil di pembukaan periode reward tahun ini sudah tembus reward lanjut level 1 ya, udah lebih ya Bunda ya di bulan April lalu. Kemudian beliau juga berpenghasilan lebih dari 200 juta. Top 5 mobile stokis. Peraih reward 27 juta rupiah dan apresiasi tur dalam dan luar negeri. Luar biasa sekali Bunda Eli. Dan wajahnya pun saat ini kita saksikan cerah, ceria, bahagia. Bunda, alhamdulillah Alhamdulillah. bahagia sekali kita bisa berkesempatan dengan Bunda yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kakak-kakak dan ayah Bunda yang hadir pada saat ini juga mendapatkan keberkahan. Silakan Bunda untuk Alhamdulillah. menyapa-nyapa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenapa wajah saya hari ini ceria sekali kira-kira Kak Neneng? Nah, ini kayaknya mendapatkan sesuatu yang membahagiakan tentunya ya. Iya, Apa karena itu saya dapat Bunda? Pengen tahu dapat dong. energi, dapat ilmu dari guru besar kita. Kemarin kan sudah ngecas energi ke silaturahmi ke beliau. Jadi Oh iya ya, habis MMC hanya ya kita, Bunda ya. iya, ibaratnya kita tuh hanya mendekat aja gitu ke magnet ya, ke magnet eh, energi, magnet rezekinya gitu. Nah, sudah dapat setruman. Kayak kita dicas gitu lah. Jadi Oh, baterai itu habis lowbat sekarang jadi full gitu powernya. oh sekarang full energi Baterainya ya. sudah power ya, sudah full gitu. Kak Neneng Ya, boleh tahu Kak Neneng tuh sekarang usia berapa ya? alhamdulillah sudah 61 Bunda. Nah, alhamdulillah lebih Iya, dari setengah mudah-mudahan abad ya. Tapi luar biasa semangatnya Kak Neneng ini, masya Allah. alhamdulillah. Nah, kakak-kakak semua, Kak Neneng ini juga kemarin, alhamdulillah, tahun ini ya Kak ya, Januari kemarin juga bisa kita bertemu, Kak Neneng dari Bekasi, saya dari Jombang, ketemunya di mana Kak Neneng? Mekah dan Madinah. Madinah, Dan alhamdulillah. berangkat Umroh Akbar 1111 jamaah. Oke, Iya, terima kasih Kak Neneng atas waktu dan kesempatan diberikan ya. iya Sambil Bunda, silakan. Oke, saya mau sapa-sapa kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha Waalaikumsalam warahmatullahi illallah wa wabarakatuh. asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kakak-kakak semuanya berbahagia sekali ya. Saya malam hari ini bisa bertemu kakak-kakak semuanya, bisa bersilaturahmi secara langsung gitu ya, walaupun melalui media online. Gitu. Di sini sudah ada yang hadir berapa ini? seratus Ada tiga berapa? puluh lima. 100. Padahal Iya. kita tadi tuh maunya ngundangnya hanya 100 ya Kak ya. 100 yang Wow. benar-benar serius. 100 yang Hmm, benar-benar mau mengalami perubahan kehidupan. Masya Allah. Ternyata Allah gerakkan lebih banyak lagi. Nah, ya. ini bukan karena kebetulan, bukan karena apa-apa, semuanya karena kita ini digerakkan sama Allah. Yakinilah yang hadir pada malam hari ini adalah pilihan Allah yang memang Allah gerakkan untuk bisa kita bersilaturahmi dan kita bisa telapul ilmi bersama-sama. Ya, yuk kita niatkan malam hari ini kita bersilaturahmi secara online dan kita niatkan kita sharing, kita konsultasi, kita belajar bersama. Tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Ya, kakak-kakak yang hadir di Zoom pada malam hari ini, saya yakin jauh lebih pintar, jauh lebih ilmunya mungkin dibanding kami gitu ya. Tetapi kita niatkan malam hari ini karena banyak sekali chat yang masuk, banyak sekali yang minta untuk konsultasi dan waktunya sudah tidak cukup untuk melayani satu persatu baik pun ya. Akhirnya atas banyaknya permintaan, makanya pada malam hari ini ya, ini adalah Zoom terakhir untuk episode sekarang. Besok sudah akan dimulai episode selanjutnya dengan peserta baru. Maka hari ini, malam hari ini adalah hari terakhirnya
kakak-kakak yang berada di grup DKR maupun di grup alumni DKR. Gitu ya. Jadi tolong dimaksimalkan. Apa tujuannya? Kita ingin ngecek seberapa dalam, seberapa kakak benar-benar memahami ilmu DKR ini. Karena kalau tidak paham, benar-benar tidak paham ilmunya, ya, atau mungkin karena pemahamannya dari diri sendiri, maka ketika dipraktekkannya pun nanti juga hasilnya tidak akan dahsyat, ya, tidak akan luar biasa. Karena kurang meyakini ilmunya, kurang paham dengan ilmunya, biasanya kalau sudah seperti itu nanti prakteknya ya asal-asalan. Nah, kalau sudah prakteknya asal-asalan, maka yang terjadi hasilnya pun juga minim gitu. Makanya untuk bisa maksimal hasilnya, maka kakak-kakak perlu paham dulu. Nah, makanya hari ini kami berikan suasana yang berbeda. Hari ini lebih santai ya, tetapi nanti kita eh, bisa langsung komunikasi di sini, Kak. Kakak bisa langsung tahu tanya jawab bersama kami. Kalau selama kurang lebih 5 hari kemarin kakak-kakak apa namanya mengikutinya secara satu arah gitu ya, kakak hanya mendengarkan, menyimak guru kami memberikan ilmu-ilmu beliau. Maka pada malam hari ini saya mewakili beliau ya, malam hari ini bisa hadir mempersampaikan kakak semuanya. Semoga apa yang menjadi pertanyaan kakak, apa yang menjadi kendala kakak, kami bisa bantu memecahkan di sini. Itu ya. Yuk kita niatkan silaturahmi. Insya Allah aku akan bukakan pintu-pintu rezeki. Allah panjangkan usia kita. Allah jauhkan kita dari segala macam kesulitan. Mudah-mudahan wasilah kita silaturahmi, mudah-mudahan wasilah kita berkonsultasi malam hari ini, memahami betul ilmu DKR itu seperti apa gitu ya. Bagaimana caranya diri kita ini menjadi magnetnya rezeki, menjadi dikejar-kejar rezeki hidup kita dan kita sudah tidak capek lagi mengejar rezeki ya. Bagaimana adanya peluang usaha syariah di sini, silakan kakak-kakak bebas memberikan pertanyaan hal-hal yang terkait dengan kajian di kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas lanjutan ya. Jadi sangat-sangat terbuka. Insya Allah selama kami bisa jawab, kami akan bantu jawab. Nanti kalau ada yang pertanyaan mungkin belum bisa kami jawab, kami akan konsultasikan dengan guru besar kita. Itu ya kakak-kakak, silakan benar-benar dimaksimalkan kurang lebih nanti waktunya hanya 45 sampai 20-30 nanti kita akhiri. Jadi ini adalah Zoom terakhir. Setelah Zoom ini grup akan kami bubarkan. Jadi rugi-ruginya kalau kakak sudah hadir, sudah mengikuti, tapi tidak paham, maka nanti hasilnya juga tidak akan maksimal. Ya, bagaimana bisa maksimal seperti para alumni yang hidupnya sudah mengalami banyak keajaiban. Nah, itu boleh kakak tanyakan pada malam hari ini. Itu ya. Silakan Kak Neneng dimulai sesi tanya jawabnya. Ya, baik Bunda, terima kasih. Silakan ayah, bunda, dan kakak-kakak semua memanfaatkan kesempatan yang baik ini. Ini ada yang sudah angkat tangan ini. Siapa? Kakak Iriani Sri? Oh iya, ini mungkin perlu Udah. dipahami juga Kak Neneng. Untuk yang bertanya pada malam hari ini kita prioritaskan. Ya, kita utamakan yang kakak-kakak yang benar-benar baru mengikuti kajian di minggu ini. Ya, bagi kakak-kakak yang sudah alumni, yang sudah bergabung, yang hari ini datang, mohon untuk tidak bertanya terlebih dahulu ya. Nanti kita dulukan untuk kakak-kakak yang memang benar-benar baru, gitu ya. Oh, Kakak iya. silakan raise hand kayak tadi, angkat tangan gitu ya. Ada pilihan di layarnya ini. Silakan ditanyakan apapun yang menjadi pertanyaan kakak ya, menjadi kendala kakak, ketidakpahaman kakak untuk kakak bertanya. Sekali lagi yang diperkenankan bertanya hanya peserta DKR baru yang mengikuti di episode kali ini. Mohon untuk kakak-kakak yang sudah alumni, sudah jadi keluarga besar DKR, sudah terdaftar menjadi mitra Armina Daily untuk tidak bertanya terlebih dahulu. Ya. Oke, kita aja Kak Neneng nanti sebutkan nama dan siapa konsultannya, gitu ya. Iya, baik Kak. Atau ada yang belum, kalau mau apa, tulis di chat, kolom chat juga silakan ya. Iya, Ini yang boleh. angkat tangan tuh, itu yang sudah bergabung ya Bunda ya? Kayak Kak Kurniati sudah belum ya? Kak Kalau Sri kondisi tadi,
Kurniati yang mana juga ya. Tapi buka tutup kamera sih, mohon untuk ya sekali lagi saya Buka ingatkan kamera kakak-kakak ya. ya, Kakak-kakak kalau silakan buka silahkan kameranya. buka kamera ya. Insya Allah nanti keberkahannya beda bagi kakak-kakak yang mau membuka kamera. Ibaratnya kita ini bertemu hari ini. Jadi bertemu, maka sebisa mungkin kami ini bisa melihat wajahnya kakak-kakak gitu loh. Ya, coba kalau kakak mau bicara sama saya, kemudian saya tutup seperti ini, kan nggak enak, ya kan? Kecuali memang yang memang ada kendala, mungkin ada halangan yang memang tidak memungkinkan untuk membuka kamera. Jadi yang tidak ada halangan, yuk dibuka, biar kita tahu loh, oh ini toh yang selama ini kita dampingi, yang selama ini kita hanya cat-cat lewat HP aja, ya kan? Nggak tahu wajahnya yang mana. Nah, malam hari ini kita bisa saling berpandang gitu. Kalau kakak tutup kamera tuh kami memandang, kakak pakai punggung gitu. Kami bicara, kakak munggungi kita. Jadi nanti Kak Nurman. apa namanya kurang sopan gitu ya. Makanya dibuka. Iya betul. Tadi itu ada yang Siapa menulis katanya mau tanya namanya? Kak Nurman Hermawan itu kayaknya belum, kayaknya Oh, peserta DKR kayaknya ya Kak. coba Silakan coba Kak Nurman buka saya kameranya cari dan dulu. menyampaikan pertanyaannya Kak Nurman. Nurman Hmm. Hermawan tadi. Kami Oh, sedang iya. dalam kesulitan. Mohon bantu solusinya. Oke, silakan dibuka mic-nya. Ah, ayo Kak Nurman, nggak apa-apa ngomong langsung aja sama Bunda Eli. Kan kakak juga ingin mendapatkan solusi, jadi ngobrol aja langsung. Sudah saya bukakan mic-nya. Silakan Boleh, Udah Bunda. dibuka. Kameranya udah Salam, buka. dengan Kak salam siapa? kenal, Bunda. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ini dia. Izin Silakan Kak, bertanya, Bunda. Kami Siapa silakan. konsultannya? Konsultan kakak siapa? Nurman Konsultan. Hermawan. Nurman. Iya Kak Itu Nurman, nama kakak Siti. ada apa konsultannya. utama? Ibu Siti dari Kalimantan. Siti Utami. Siti Ya, Ibu siapa? Hajah Ada Siti. Siti Rabi'ah, ada Siti Utami. Siti yang mana ini? Dari Dari Kalimantan. Yang dari dari Kalimantan. Dua-duanya dari Kalimantan kan? Nalu. Ya, Iya Kak Kak Siti Siti dari siapa? Kak Kalimantan. Siti Utami atau Kak Siti Rabi'ah? Siti. Lupa ya. Ibu Ustadzah Iya. Siti. Ibu Hajah. Oh ya udah pokoknya Kak Siti ya salah satunya ya. Ya baik dicatat. Silakan Kak. Pertanyaannya apa? Eh, Alhamdulillah kami bisa bertemu dan maksud di sini ya intinya ingin merubah keajaiban dalam segi rezeki. Dan saat ini kami sedang mengalami kesulitan yang sangat luar biasa, di mana seiring berjalan selalu berharap bantuan dari rekan teman, kerabat, tak luput juga ya kita berdoa munajat ya pada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kami dalam perjalanan ada kemudahan gitu. Nah, mohon untuk solusi agar supaya si rezeki ini nih, datangnya tiba-tiba, mudah, lancar. Itu ada solusi atau dorongan motivasi buat saya, Bunda. Terima kasih, Bunda. Iya, Oke. terima kasih pertanyaannya. Silahkan langsung dijawab oleh Bunda Eli. Kak Norma dari mana tadi asalnya? Kalimantan ya Kak? Kami dari Palembang. Oh Dari Palembang. Palembang. Yang Ya. mendampingi tadi Kak Siti dari Kalimantan. Oke, Kak Norman sudah mengikuti semua kelasnya dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kami nyimak lewat video, di-share dari Bu Siti, dari Ibu Ana, gitu. Banyak yang mandu, yang mengordinir gitu. Kalau kami lagi sibuk, nggak bisa ikut, aku selalu dapat video-videonya dari YouTube. Kakak ngikutinya di link YouTube, belum pernah ikut Zoom. Kalau Zoom ya ini kami dapat apa ya, pas momennya mungkin Bunda hari ini saya bisa join. Jadi selama 5 hari ini kakak ngikutinnya melalui YouTube.
Betul. Kelas 1 YouTube, kelas 2 YouTube, 3 YouTube, semuanya YouTube. Iya, Dan memang betul. sudah kakak simak dari awal sampai akhir. Ya, seperti itu, Bunda. Karena gini Kak, Kalau sekali secara lagi, langsung, kami ini benar-benar pengen ngecek gitu ya Kak ya. Ketika kakak memang benar-benar ngilmunya itu dari awal sampai akhir, setiap kelas itu detail, gitu. Nanti pasti ada eh, perbedaan hasilnya dengan yang mengikutinya sekedar sedikit-sedikit, mungkin hanya awalnya aja, habis itu akhirnya aja. Ini apa ya, menjadikan kakak-kakak itu tidak maksimal menerima ilmu YKR-nya. Mana tadi Kak Nurman? Kok tidak ada? Masih ada Kak? Kemana hilang? Apa terpental? Kak Nurman? Tiba-tiba hilang ya Kak Neng? Iya, hilang ini. Kak Nurmannya. Apalah, Sinyal di Palembang masa mungkin mungkin ada kendala sinyal. Jadi namanya online ya. Kita nggak bisa memprediksi. Mungkin ada cuaca yang kurang baik mungkin ya. Mungkin iya, mewakili juga ya Kak Neng ya bagi iya. kakak-kakak yang lain diwakili oleh Kak Nurman tadi. Intinya sekali lagi kakak-kakak kalau ingin mendapatkan ilmu itu ibaratnya full ke diri kita gitu ya. Maka kakak-kakak ikutinya seperti pesan guru kita, jangan disambi yang lain. Disimak dengan betul-betul ilmunya dari awal sampai akhir. Biar nggak gagal paham ya, biar paham ilmunya. Minimal kalau belum paham 100% tuh minimal separuhnya lah atau sepertiganya itu sudah dapat. Nah, nanti baru hal-hal yang tidak dipahami itu bisa ditanyakan ke kami, bisa dikonsultasikan dengan konsultan kakak masing-masing. Ya, bagaimana tadi pertanyaannya intinya adalah bagaimana biar kita itu hidupnya banyak keajaiban gitu ya kak ya. Iya, iya menarik rezeki katanya Jadi bagaimana? ibaratnya kita dikejar rezeki itu caranya bagaimana sih? Mungkin Iya, secara garis besarnya seperti itu ya kak Neng ya. iya betul. Oke, jadi intinya begini kakak-kakak. Satu, di awal pertemuan ini, yuk kita sama-sama memiliki pemikiran yang sama, pemahaman yang sama. Kita samakan frekuensi kita dulu. Ya, bagaimana? Pahamilah, kakak-kakak dipertemukan dengan ilmu DKR itu bukan atas permintaan kakak-kakak. Saya yakin nggak ada kakak-kakak di sini yang hadir itu berdoa, ya Allah pertemukan saya dengan ilmu DKR. Ya Allah pertemukan saya dengan Pak Harun. Ya Allah saya pertemukan dengan konsultan saya. Itu saya yakin tidak ada yang berdoa seperti itu. Tapi doa kakak-kakak mungkin ya Allah lunaskan amanah saya, ya Allah saya ingin hidupnya tenang, ya Allah saya ingin menyempurnakan rukun Islam, ya Allah dan lain sebagainya. Nah, yakinilah kakak-kakak, Allah itu dalam menjawab doa kita butuh perantara. Ada perantaranya, ada wasilahnya namanya. Nggak semata-mata Allah langsung, ya Allah lunaskan amanah saya. Wing, uang jatuh sekian gebrok yang dibuat. Nggak ada seperti itu. Itu hanya mungkin hanya sinetron, dongeng, dan lain sebagainya. Tapi yakinilah Allah itu ketika menjawab doa kita itu ada wasilahnya, ada perantaranya. Nah, kakak-kakak dipertemukan dengan DKR itu bukan atas permintaan kakak, tetapi Allah yang menghadirkan dalam kehidupan kakak. Kalau itu yang menghadirkan adalah Allah, ya, itu bukan iseng-iseng, itu bukan kebetulan. Ya, Allah ngasih pertemuan ini bukan karena kebetulan. Tidak ada satupun kejadian di dunia ini itu yang bersifat kebetulan. Itu yang benar-benar harus di-mindsetkan di pikiran kakak-kakak semuanya. Iya ya, nggak ada yang kebetulan itu. Daun jatuh saja itu udah atas izinnya Allah. Apalagi pertemuan kita. Nah, ini sudah atas izinnya Allah. Allah yang mengirim, Allah yang mendatangkan dalam kehidupan kakak. Kalau kita yakini, kita imani bahwa kalau apapun yang Allah hadirkan dalam hidup kita, yakinilah itu yang terbaik untuk kita. Meskipun secara pikiran, secara hati mungkin kakak-kakak menolak. Ah, ini kebetulan. Ah, ini ya biasa aja, ya. Tapi yakinlah kalau saya, teman-teman yang lain di sini itu menganggap memang ini adalah cara Allah menjawab doa kita loh sebenarnya. Bagian dari cara Allah yang mau menjawab doa-doa kita selama ini. Allah menjawab doa kita itu butuh perantara. Yakinilah DKR Allah kirim tuh Allah punya maksud. Untuk apa? DKR itu ilmu apa sih sebenarnya? Kenapa? Coba kakak renungkan benar-benar gitu ya.
Kenapa Allah datangkan DKR dalam hidup saya? Untuk apa gitu loh. Ya kan? Kenapa Allah pertemukan saya dengan Pak Harun? Kenapa Allah pertemukan saya dengan Armina Daily, Armina Reka? Kenapa itu jawabannya sebenarnya kalau kakak pakai hati, itulah bentuk kasih sayangnya Allah. Itulah cara Allah yang ingin menjawab doa-doa kakak selama ini. Ya, itu saya rasakan. Makanya kenapa saya yakin dan kenapa saya bisa mengucapkan dengan penuh keyakinan karena saya sudah mengalami sendiri, Kak. Gitu. 7 tahun yang lalu, saya ini juga alumni DKR, tapi sudah 7 tahun yang lalu. Nah, dari 7 tahun yang lalu saya pun dalam kondisi yang luar biasa. Mungkin kondisinya sama dengan kakak-kakak semua saat ini. Ada yang dinolkan, tidak lagi nol malah minus gitu hidupnya. Ya kan, perekonomiannya sulit, rezekinya seret, keluarganya berantakan, nggak bahagia. Ya kan, rata-rata semua yang masuk di sini adalah orang-orang yang penuh dengan permasalahan. Nggak ada yang orang baik-baik saja masuk ke sini itu mungkin hanya 1%. Yang masuk di komunitas di kajian kami itu orang-orang yang memang memiliki permasalahan hidup. Nah, akhirnya ketika Allah sudah ingin mewujudkan atau mengabulkan doa kita, makanya Allah kasih jalan gitu loh. Yakinilah DKR ini adalah pintu yang Allah berikan, yang memang ketika nanti kita masuki, disitulah Allah akan menyelesaikan masalah kita. Allah tuh sayang banget sama kita sebenarnya. Kamu selama ini sudah berdoa banyak sama aku. Ya kan? Allah itu kan maha mengabulkan doa kita, Kak. Aku kabulkan doamu. Tapi aku ingin kamu berubah dulu. Ya, DKR itu ilmu perubahan, gitu loh. Perubahan apa? Mengubah wadah rezeki kita, membersihkan wadah rezeki kita. Bersihkan dulu tempat rezekimu ini loh. Nah, ini jangan kotor karena rezeki itu sifatnya bersih, suci, mulia, halus, lembut sekali. Maka dia rezeki ini akan mendatangi orang-orang yang memang sudah memiliki sifat dengan rezeki tersebut. Nah, kalau wadah kita masih kotor, ya, apa sih wadah rezeki, Kak? Nah, ini banyak yang nggak paham. Wadah rezeki itu dikira apa? Ember, gelas, baskom gitu ya Kak Neng ya. Iya. Bukan itu yang namanya wadah rezeki. Takaran rezeki kita itu loh. Kalau kita punya takaran rezeki atau wadah rezeki kecil, ya kita bisa menampungnya kecil saja. Tapi kalau takaran rezeki kita besar, wadahnya besar, ya mampu menampung rezekinya Allah yang besar. Nah, kemarin di ilmu DKR kelas 1 sudah dikupas dengan tuntas oleh guru besar kita sampai kurang lebih 1,5 jam mungkin ya. Itu sudah jelas-jelas gitu loh. Kenali dulu. Cek diri kita masing-masing. Wadah rezeki kita ayo dicek masing-masing. Apa saja sih Kak? Di mana sih wadah rezeki itu? Nah, ini yang ditanyakan. Tadi kan bukan gelas, bukan ini. Nah, wadah rezeki kita itu Kak, ada di 3 hal di diri kita. Semua orang itu wadah rezekinya terletak di 3 hal. Yaitu apa? HPS. Hati kita, pikiran kita, dan sikap kita. 3 hal inilah yang menentukan seberapa besar rezeki kita saat ini. Nah, bagaimana caranya mengkondisikan agar HPS kita atau wadah rezeki kita ini bersih, biar menyamai sifat rezeki. Nah, makanya jangan ada yang namanya AIDS di hati kita. Hati kita jangan kotor. Ada angkuh, iri, dengki, dongkol, dendam, marah. Pokoknya penyakit-penyakit emosi gitu ya. Emosi diri kita ini kendalikan. Karena kalau masih kotor seperti itu, rezeki aja nggak mau dekat sama kita. Gitu. Rezeki itu akan jauh, akan lari. Nggak mau mendekati kita sama sekali. Makanya kenapa mungkin sudah kerja keras, sudah banting tulang dari pagi, siang, malam, merantau dan sebagainya, hasilnya nggak ada. Ujung-ujungnya tetap terlilit amanah. Ya kan? Ujung-ujungnya nggak bahagia, ujung-ujungnya dan sebagainya. Ya karena kita nggak tahu, nggak pernah ngecek bagaimana wadah rezeki kita. Makanya di sini di DKR itu ada yang namanya bagaimana cara membersihkan hati gitu loh. Hati ini kan nggak bisa dicuci gitu loh. Ya cara membersihkan gimana? Ya dihadirkan yang namanya terapi DKR. Ada terapi memaafkan. Maafkan saja orang-orang yang mungkin selama ini mendolimi kita, menyakiti kita, menipu kita, punya dendam, kita punya dendam sama orang. Nah, ini sumbatan rezeki, Kak. Kalau ini nggak kakak angkat, ibaratnya kakak itu mau apapun tuh mental terus rezeki itu.
Karena ada penghalangnya, ada yang menyumbat. Kalau sungai itu ibaratnya ada sungai, terus sampahnya banyak gitu loh, Kak. Akhirnya apakah alirannya mengalir airnya? Enggak, pasti airnya berhenti. Ya, ada yang mengalir pelan, ada sampai berhenti. Nah, ini makanya ayo kita angkat sampah-sampah tadi dengan rapi. Sampai kapan? Sampai benar-benar netral. Sampai kita itu misalnya punya dendam itu sampai bisa ketemu orangnya udah nggak ada rasa dendam lagi. Nah, itu berarti udah bersih, udah netral gitu. Ya. Kemudian ridho. Ridho aja, ikhlas aja, pasrahkan semua permasalahan kakak. Kakak itu nggak bisa menyelesaikan masalah kakak kok, kecuali Allah yang menyelesaikan. Maka ridholah dulu, terima masalah apapun yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Kata Allah, ketika kamu ridho, aku selesaikan masalahmu. Gitu kata Allah. Kita kan mungkin nggak bisa menerima karena masih ini, masih itu. Nggak ridho dengan ketetapan Allah gitu loh. Nah, itulah yang membuat hidup kita tuh berat. Ya, coba diikhlaskan, diterapi terus. Ketika punya rasa-rasa nggak enak di hati, segera terapi. Dengarkan videonya Abah Harun, terapi maaf, terapi ikhlas. Dengarkan aja sambil kakak pejamkan mata. Itu nanti kalau sudah pakai hati, kita tenang, enak banget di hati itu. Pikiran juga tenang, hati tenang gitu ya. Nah, seperti itu. Makanya nanti diganti. Kemudian syukur, terapi syukur juga demikian. Ya, karena hidup kita itu kenapa sih sulit? Kita banyak mengeluh. Allah itu ya, kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatku. Tapi kalau kamu mengeluh, mengeluh itu kan berarti kita tidak mensyukuri sebenarnya apapun yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Akhirnya apa? Azabku pedih loh. Azab itu jangan dikatakan bahwa kita dapat musibah apa, penyakit apa, enggak. Masalah demi masalah yang datang dalam hidup kakak itu adalah sebenarnya azab dari ketidakmampuan kita mensyukuri nikmat Allah. Kita itu kebanyakan kufurnya. Coba dicek. Makanya kita ini DKR tuh Allah tuh ngingetin. Coba dicek lagi. Sudah bersih tak wadahmu. Ya. Kalau kamu minta sama aku tak kasih, tapi bersihkan dulu kata Allah. Karena nanti kalau walaupun kotor, aku isi nggak akan ada manfaatnya gitu loh. Ya, contoh gini, misalnya Kak siapa Nurman tadi tanya gitu ya. eh, Punya gelas gitu, gelasnya kotor banget. Kemudian minta minum sama saya. Kak Eli, saya minta minum dong. Kira-kira saya kasih apa enggak Kak Neng? Enggak, Kak. Kenapa Enggak enggak saya dikasih. kasih? Kenapa? Gelasnya kotor, nanti Gelasnya sakit. kotor, nanti kamu malah sakit. Sama Allah seperti itu. Makanya bersihkan dulu kata Allah. Nah, dicuci dulu dengan terapi-terapi tadi, dibersihkan. Sampah-sampah emosinya dibuang semua, Kak. Gantilah dengan syukur, ikhlas, sabar. Udah, ini sudah nanti Allah tuh jamin hidup kita berubah, ya. Dengan syukur, maka nikmatku aku tambah, ya kan? Kemudian ikhlas, ridholah dulu. Aku yang ngasih masalah, aku muji kamu. Kamu kalau bisa melalui ujianku, aku naikkan derajatmu, kata Allah. Ya kan? Ujian itu pasti menaikkan derajat. Dan satu lagi ketika kamu syukur ikhlas sabar. Innallaha ma'asabirin. Aku itu bersama orang-orang yang sabar. Bukan orang yang kemurungsung. Bukan orang-orang yang berusaha gerusu. Allah nggak seperti itu. Maka tenanglah. Ya, aku bersamamu kok. Aku selesaikan masalahmu. Makanya ya inilah kunci dari DKR. Bersihkan hati, pikirannya yang bagaimana cintai rezeki. Berpikirlah positif mulai dari sekarang, Kak. Ganti yang negatif-negatif itu dibuang. Rezeki nggak seneng sama orang yang masih punya pikiran negatif. Pikirannya kotor aja. Ya, aku beginilah, aku begitulah ya. Padahal apa yang kita pikirkan itu akan terjadi loh, Kak. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Mau kita prasangkakan apa, ya itulah yang terjadi. Hati-hati makanya. Pikiran kita itu pengendali diri kita loh. Kalau kakak katakan, aku eh, uang aku banyak, aku stres, aku pusing, itulah yang terjadi. Tapi coba diganti, amanahku banyak. Aku yakin Allah bisa melunaskan amanahku, ya kan? Diganti dengan kata-kata positif. Nanti itulah yang terjadi. Allah itu sesuai prasangka kita. Makanya hati-hati dengan prasangkamu katanya. Ya kan? Itulah yang akan terjadi. Dan sikap yang bagaimana yang dicintai rezeki, sikap yang senantiasa memuliakan dan membahagiakan orang lain. Kalau kakak punya banyak masalah, bahagiakan banyak orang. Bantu banyak orang. Jangan fokus pada masalah kakak.
Semakin kakak fokus pada masalah itu semakin berat. Tapi coba keluarlah dari zona itu, perbantu banyak orang. Kata guru kita itu seperti itu. Ketika kita membantu orang, Allah memang membantu kita. Ketika kita memberi solusi pada orang lain, Allah yang memberi solusi untuk kita. Jadi hidup kita itu bagaimana kita bisa memberi manfaat bagi orang lain. Dan itu benar. Saya sudah mempraktekkan semuanya. Gitu kan. Ya. Jadi intinya bagaimana kita rezeki tadi, bersihkan dulu hatinya, pikirannya, sikapnya, wadahnya udah bersih. Kalau udah bersih, balik lagi nih ke saya, ada Kak Neneng udah bersih gelasnya tadi ya. Terus balik lagi. Kak Eli, saya minta minum dong, saya mintanya 1 galon gitu. Karena doa kita kan banyak. Pengen ini, pengen itu, akhirnya yang diminta kan banyak. Padahal wadahnya masih 1 gelas. 1 gelas. Saya kasih, Kak Neng kan udah bersih kan, dikasih diisi 1 galon. Apa yang terjadi, Kak Neng? Tumpah. Yang dapat Berantakan. seberapa? Dapatnya seberapa? Segelas. Tetap dapatnya segelas karena wadah kakak kecil. Kemana yang lain tumpah, nggak tertampung. Ya itulah mungkin saat ini. Apalagi sudah kecil, habis itu wadahnya bocor lagi, Kak Neng. Ya nggak dapat apa-apa. Yang ada cuma capek, nggak ada hasil, sudah tua, belum umrah, belum haji. Ya kan? Itu ada yang salah berarti dalam diri kita. Maka DKR itu adalah perbaiki, perbaiki, perbaiki. Nanti ketika kita melakukan perubahan, memperbaiki diri kita, Allah sudah janji. Aku tidak akan mengubah nasib hambaku selama hambaku ini, kaumku ini, tidak mau mengubah dirinya sendiri. Makanya jangan tunggu Allah mengubah hidup kakak selagi kakak tidak mau mengubah diri kakak sendiri. Ubah diri kita dulu, baru Allah mengubah nasib kita. Jadi DKR itu ilmu perubahan diri. Ini bentuk kasih sayangnya Allah loh. Allah tuh masih ngingetin kakak, gitu loh. Jadi Allah tuh masih memberi kesempatan kakak, gitu loh. Ayo perbaiki. Aku akan perbaiki nasibmu. Sudah saatnya aku akan menjawab doa-doamu kok. Ini hanyalah wasilah. Wasilah sekali lagi perantara. Ya. Makanya kakak-kakak dipertemukan itu bersyukur. Saya itu bertemu dengan Harun dengan komunitas ini tuh menurut saya ya hidup saya menjadi ajaib karena saya merespon, saya menerima itu. Ini datanya dari Allah, tidak ada yang kebetulan dan saya yakini apapun yang Allah hadirkan dalam hidup saya, Allah itu maha tahu melebihi diri kita, Kak. Allah itu tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Sekalipun kita sebagai hamba mungkin nggak bisa menjangkau itu karena wilayah Allah. Dan yang perlu kita yakini, perlu kita imani adalah nggak ada yang kebetulan dan kalau Allah datangkan ini, Allah itu punya maksud. Dan yakinilah itulah bagian dari cara Allah yang mau menjawab doa kita selama ini. Kalau dulu ilmu DKR ini saya tolak, gitu ya, mungkin hidup saya nggak akan seajaib sekarang. Ternyata Allah tuh sudah mempersiapkan segala sesuatu yang saya doakan selama ini. Saya pengen umroh, alhamdulillah setiap tahun saya bisa ke Tanah Suci. Saya pengen daftar haji, saya pengen mengumrohkan orang tua saya dengan gaji 1 koma bagi saya nggak mungkin. Ya saya masih pakai matematika manusia. Tapi ketika sudah berada di keajaiban rezeki, yang namanya ajaib jangan pakai logika, Kak. Ya, yang namanya ajaib itu di luar nalar, di luar logika. Maka jangan pakai banyak otak di sini, pakai hati. Ya, rasakan apa maksudnya Allah, apa yang disuruh Allah saya harus ngapain. Nah, waktu itu saya respon, saya masuk komunitas ini, saya hijrah, saya berubah, saya dibimbing langsung sama Pak Harun. Waktu itu saya kan terlilit amanah ratusan juta. Pak Harun miliaran loh. Tapi beliaunya selesai. Berarti ada caranya, ada ilmunya. Makanya kalau kita ingin berubah, punyalah guru yang bisa mengubah apa yang kita inginkan. Saya punya utang. Gimana caranya bisa utang saya, amanah saya lunas? Ya saya harus punya guru yang terbukti lunas amanah. Ya kan? Saya seorang guru, nggak mungkin saya kuliahnya di kedokteran. Gitu. Saya seorang guru, ya saya kuliahnya di pendidikan pendidikan. Gitu. Makanya siapa guru kita itu menentukan perubahan dalam diri kita. Saya pengen ke Baitullah, saya Pak Harun sudah puluhan kali ke Baitullah, sudah haji. Sudah. Makanya saya dihantarkan ke sana dengan mudah. Semua itu ada ilmunya, ada caranya, Kak. Ya. Dan itu diberikan bagi kakak-kakak yang memang sudah bergabung. Kakak-kakak yang di grup DKR itu hanya dapat pengantarnya saja. Hanya baru dapat kulitnya saja. Belum dapat apa-apa ilmu DKR-nya. Padahal kalau itu dari prakteknya sudah luar biasa. Padahal baru pengantarnya. Apalagi kalau sudah masuk ke komunitasnya ini. Di sini akan diberikan ilmu lanjutannya. Ilmu apapun itu yang tidak diberikan di kelas DKR. Itu ya Kak ya. Jadi intinya
nanti bersihkan wadah rezeki dulu, kemudian setelah dibersihkan, perbesar. Jangan cuma segelas. Jadikan direnggangkan wadah rezekinya ini bisa sampai 1 ember, 1 kolam, 1 telaga, apalah yang sangat-sangat luas gitu ya. Sehingga nanti kita tuh mampu menampung rezekinya Allah yang besar. Gitu loh ya. Bagaimana caranya bisa merenggangkan tadi wadah rezeki yang kecil kok bisa menjadi besar? 2 di antaranya adalah hijrah pertemanan. Temanmu itu menentukan nasibmu. Temanmu itu menentukan kesuksesanmu. Jadi kalau kita berteman dengan orang-orang yang punya hutang, ya kita nggak akan bisa keluar dari situ. Kita berteman dengan orang-orang yang mengeluh, ya kita akan mengeluh terus. Kita berteman dengan orang sukses, ya kita pasti sukses. Makanya saya hijrah. Saya ingin lunas amanah, berarti saya kumpul dengan orang-orang yang sudah lunas amanah. Saya ingin haji, ya saya berkumpul dengan orang-orang yang sudah haji, sudah umroh. Maka disitulah saya ketularan. Ada energi di situ. Ya, maka harus hati-hati. Hijrah lah. Saya hijrah pertemanan. Alhamdulillah dengan hijrah dengan komunitas ini ya, hidup saya penuh keajaiban. Karena ada ilmunya, ada caranya. Sekali lagi semua ada ilmunya, ada caranya. Bukan tiba-tiba, Kak. Ya. Terus kemudian bagaimana cara satu lagi? Punyalah impian yang besar. Sekali lagi karena Allah itu memberikan rezeki ke manusia bukan karena keinginan. Bukan karena keinginan kita. Saya ingin ini, saya ingin enggak. Tapi karena kebutuhan. Selama ini coba kakak cek. Apa butuhnya kakak? Sudah tahu nggak caranya bagaimana biar Allah itu ridho ngasih rezeki itu untuk kita. Gitu. Makanya jangan takut bermimpi kata guru besar kita. Sama kayak saya tadi di awal-awal diceritakan sama Kak Neneng tadi di video profil saya itu. Memang saya tuh dulu tulis impian. Kita diajari bagaimana menulis impian, kemudian membayangkan impian itu sampai menjadi kenyataan. Ya, saya punya 3 impian besar waktu itu awal-awal bergabung di sini. Satu impian saya pengen ke Baitullah, saya ingin eh, umroh bersama orang tua saya dan keluarga saya. Saya ingin menyempurnakan rukun Islam saya haji dan saya ingin satu lagi saya ingin punya kendaraan syiar. Saya ingin punya mobil. Saya tidak mau mengantar anak-anak sekolah saya itu kehujanan. Kalau kehujanan itu saya nangis. Ya Allah, saya ingin punya kendaraan yang nyaman. Saya bisa membahagiakan anak-anak saya, tidak lagi kehujanan gitu. Itu saya tulis loh Kak. Dan apa yang terjadi setelah 2-3 tahun? Benar-benar terjadi. Semuanya terwujudkan. Ya, saya habis umroh yang pertama, umroh yang kedua bersama suami, itu saya bisa daftar haji. Umroh selanjutnya bersama orang tua. Umroh selanjutnya saya dikasih Allah expander waktu itu. Saya mintanya expander di 2023 kemarin. Dikasih sama Allah. Dan kemarin Januari saya 2024 ini 1111 jamaah itu saya minta sama Allah apa? Saya minta Pajero Spot. Dikasih 2-3 bulan saya dikirimlah Pajero Spot itu masuk ke garasi saya. Jadi sebenarnya kalau kakak-kakak itu mau dapat keajaiban ada ilmunya. Sekali lagi ibaratnya kalau kakak itu langsung dikasih banyak muntah gitu ya. Sekolah itu ada tahapannya gitu. Kalau saya kakak selama ini mungkin di DKR itu anggap aja kakak itu masih playgroupnya gitu. Masih dasar banget ilmunya. Nah, nanti kalau mau ilmu lanjutannya ya nanti ada ilmu keyakinan itu bisa ditingkatkan gitu loh Kak. Ada levelnya mungkin baru sekian persen. Karena keajaiban itu cuma satu kuncinya. Kita bisa didatangi keajaiban selama kita yakin dan percaya sama Allah. Kalau tidak yakin, tidak percaya, tidak akan terjadi yang namanya keajaiban dalam hidup kita. Maka kuncinya kembali ke Allah, perbaiki hubungan sama Allah, perbanyak istighfar, perbanyak selawat, perbaiki hubungan dengan orang tua. Ya, ketika orang tua sudah ridho, maka Allah pun ridho. Makanya temui orang tua, minta maaf, minta doanya. Ya, kemudian perbaiki hubungan dengan pasangan. Rezekinya kita itu tergantung dari kita memuliakan orang tua, pasangan, dan anak-anak kita. Coba diperbaiki itu aja, nggak usah kemana-mana pikirannya. Coba kakak praktekkan minimal 7 hari, nggak 7 hari, 21 hari, nggak itu 40 hari, dan seterusnya. Nggak mungkin nggak ada keajaiban ketika kakak yakin loh kuncinya. Tapi kalau kakak kemudian ragu, mana hasilnya dipertanyakan. Itu saya pastikan tidak akan ada keajaiban. Itu ya Kak Neng ya. Itu Iya, cara-cara bagaimana menjadikan diri kita itu dikejar-kejar rezeki.
Nah, ini ada Kak Kurniati, ini kayaknya Kak Kurniati yang lain Kak Neng. Jadi boleh Boleh bertanya ya. ya. Saya lihat kok beda dengan Kak Kurniati yang satunya, Kak Kurniati. Iya, Boleh. baiklah Kak Silakan Kurniati, Kak silakan Kurniati. menampakkan wajahnya ya. Silakan diberi kesempatan untuk bertanya langsung kepada Bunda Eli. Kak Kurniati, dari Ya, awal sudah tidak menurut. Nah, ini dia. Silakan Kak. ya, saya mau tanya ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsultan Kakak siapa Kak? Siapa? Ibu Purnama. Bu Oh, Haji Ibu Kak Purnama. Purnama. Ya, Kakak Kak baru Purnama ngikuti di Siregar. minggu ini. Ya, Pertanyaannya apa Kak? Silakan Kak, bertanya apa? aku sudah lama ini ikut, tapi tidak ikuti mas apa. it- Cuma lihat-lihat saja di HP, ikut-ikut ternyata Pak Harun, Pak Cuma di Haji. grup aja. Kakak nggak ngikuti di Iya, YouTube iya maupun di di Zoom grup tidak? ya. Enggak, Tidak. baru ini Purnama, Bu Haji Purnama yang saya ikuti baru-baru ini. Jadi kakak hanya nyimak pernyataan di grup aja. Ya, aku pelajari ya Allah. Mana ya, jadi aku langsung sama Ibu Haji Purnama itu. Jadi Udah kakak lama, belum udah mengikuti berapa ya, bulan ya? belum mengikuti di kelas 1 itu tentang apa, kelas 2 tentang apa, belum. Belum. Nah, berarti nanti kakak minta ke Kak Purnama untuk kakak sudah punya Zoom kan ini, berarti kan sebenarnya bisa mengikuti kan? Iya, iya, udah. Nah, Sudah kenapa ada Zoom. kemarin tidak mengikuti? Pas kalau mau masuk udah full. Kan belum tahu Nah, gimana caranya. kakak telat berarti ya, masuknya telat. Iya. Jadi kalau sudah lebih dari waktunya full, nah itu kakak sebenarnya bisa minta link YouTube-nya. Kalau Zoom sudah full, bisa minta link YouTube-nya. Jadi kakak bisa mengikuti di live YouTube kami. Oh, iya. Ya. Jadi nanti coba kakak ikuti lagi, kakak minta sama Kak Purnama untuk dikasih kesempatan 1 kali lagi, karena kakak belum total selesai ya. Nah, nanti Iya. minta di kesempatan 1 lagi untuk mengikuti hari Senin besok. Tapi benar-benar hadirkan jiwa raga ya Kak ya. Jangan di asal-asalan disambi ke sana kemari. Nanti ilmunya nggak total, nggak penuh dapatnya. Akhirnya Iya. nggak paham jadinya. Gitu ya. Iya. Atau mungkin ada Iya. yang mau kakak tanyakan? Ini masalahnya akan punya apa? Punya ada utang. Bagaimana solusinya agar bisa lunas begitu? Nah, kalau masalah ini karena kakak belum ini ya, kita takutnya nanti kakak gagal paham gitu ya. Mungkin Ikuti kakak dulu lebih baik kajiannya kakak kali ya. ikuti dulu. Iya. Ikuti kajiannya dulu. Nanti rangkaiannya itu akan kakak dapatkan. Jawabannya saya harus ngapain itu sebenarnya ada. Ya, Jadi kalau saya ikut terlilit kajian amanah dulu ke sama. depan. Kayak saya nih, saya kasih gambaran aja. Saya ini terlilit amanah ratusan juta. Iya. Kemudian saya dipertemukan dengan Allah, bukan Allah ngasih saya uang jutaan gitu enggak. Tapi Iya. Allah kasih saya solusi, yaitu saya dipertemukan dengan ilmu DKR. Allah menyuruh saya memperbaiki diri saya dulu. Mungkin banyak tadi sumbatan rezeki sehingga nggak bisa menerima rezeki Allah yang luar biasa gitu ya. Kemudian kenapa dipertemukan dengan Abah Harun? Ternyata Abah Harun ini sudah terbukti lunas amanah miliaran gitu loh. Lah kalau saya Iya. cuma jutaan rupiah aja sebenarnya kan ya bisa. Wong saya di bawahnya Abah Harun kok, apalagi yang cuma puluhan juta. Itu ada ilmunya Kak, gitu loh. Bagaimana cara bisa melunasi amanah kita sekian waktu, apa yang harus kita lakukan itu ada ilmunya. Lah ilmu itu diberikan bagi memang yang sudah bergabung di komunitas kami. Ilmu itu mahal gitu ya. Jadi kakak-kakak aja diberikan ilmu dasarnya. Kalau mau ya silakan daftar bergabung di komunitas kami. Kakak sekolah di Iya. sini nanti gitu. Ya. Ini baru saya daftar sama Ibu Haji Purnama itu, baru didaftar masuk. Baru ini, Iya. ya, Berarti nanti ikuti hari Senin aja ya kakak ya. Oke. iya. Oke, Iya, lanjut biar Kak Temen ke yang lain aja. iya Yang baik, perlu tadi kayaknya ada Kak Aisyah mau nanya ya tadi di kolom chat. Kak Aisyah. yang namanya Aisyah, siapa namanya? Aisyah Komaria. Aisyah. Oke, silakan dibunyikan mic-nya Kak Aisyah. Waktunya tinggal sedikit lagi. Banyak tadi ada yang mau nanya Kak siapa lagi tadi? Kak Tuyem, Kak Kak Rinto Aisyah pada. mana? Aisyah Komaria. Sudah dibuka mic-nya, silakan. Oh itu. Ada Oh itu sebutkan dia. siapa konsultan kakak.
Ibu Yuli, Ibu Yuli siapa? Ibu Yuli Astuti dari Lampung. Yuni Astuti. Yuli. Yuli Yuli. Astuti. Ya, Ibu Yuli Astuti. Kakak baru ngikuti di periode ini? Udah 3 minggu. Oh, apa yang menjadi pertanyaannya? Ibu Yuli Astuti. Saya kok baru tahu ya? Iya kayaknya. Oke. Sudah, Yuli Astuti. Terus, yang menjadi pertanyaannya kakak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Komariah dari Lampung. Pertanyaan saya, apakah mau umroh itu ada ujiannya, rintangannya, dan cobaan? Udah, itu aja. Terima Kakak kasih. sudah bergabung apa belum ini? Oh, tiap malam, Bu. Tiap malam. Enggak, Kadang maksudnya sudah bergabung di komunitas DKR-nya, sudah masuk, sudah daftar. baru mau sih daftar, tapi udah ikut 3 minggu. Oh, oke. Jadi gini Kak, apakah ada ujiannya bagi orang yang memang mau melakukan ibadah umroh gitu ya? Pasti, gitu. Pasti ya. Kenapa saya bilang pasti? Karena ini ibadah. Beda kalau kakak mau pergi ke luar negeri, pergi kemana, nggak ada ujiannya di situ. Mau rekreasi, mau ke wali berapa misalnya, nggak ada ujiannya. Karena ini ibadah. Ibaratnya setan itu goda kita itu dari segala macam penjuru arah itu diserang semua kita. Gimana caranya kamu jangan sampai ke Baitullah? Gimana caranya kamu nggak usah memenuhi perintah Allah? Itu kan tugasnya setan seperti itu. Bisa diuji dari keluarga, pasangan nggak mengizinkan, bisa diuji dari anak, butuh uang banyak, dan itu semua ujian. Allah itu melihat kesungguhan kita. Bener nggak sih kamu itu mau jadi tamuku, kata Allah. Bener nggak sih kamu mau memenuhi panggilanku? Coba tak uji sedikit. Dari sini tak uji, dari sini tak uji, dari sini tak uji. Kalau kita niatnya sudah tekadnya bulat, nggak mungkin kita akan tergoda dengan ujian-ujian tadi. Tapi kalau kita ini niatnya masih kecil, pasti akan sudah selesai. Dan sudah habis itu nggak terwujud sudah yang namanya umroh itu. Tantangannya besar, Kak. Tapi bagaimana kita menunjukkan sama Allah bahwa kita benar-benar ingin memenuhi panggilan Allah. Dan ini mungkin bisa jadi introspeksi untuk kita semua, Kak, ya. Kenapa sih gitu ya? Kakak nggak minta lo dipertemukan dengan Armina Daily, dipertemukan dengan Armina Reka gitu ya. Tapi kenapa Allah mendatangkan dalam kehidupan kakak? Sebenarnya Allah punya maksud. Mungkin kakak saat ini yang belum umroh, akan dimampukan Allah untuk umroh. Mungkin kakak saat ini belum haji, akan dimampukan Allah untuk haji. Kenapa dengan Armina Daily dikasih peluang usaha syariah? Ya mungkin itulah salah satu pintu rezeki yang memang Allah akan bukakan untuk kita. Jadi jangan dinegatifi intinya. Coba semuanya itu direspon positif. Kalau kita bisa merespon positif, kita baik-baik saja kok. Yang menjadikan hidup kita nggak baik-baik saat ini, kita itu terlalu banyak prasangka. Terlalu banyak negatifnya aja. Suudon aja sama orang. Orang ngajak begini, kita pikirnya begini. Orang mengajak kebaikan, kita kotori dengan pikiran kita sendiri. Makanya hidup kita nggak kemana-mana gitu loh. Nah, kayak saya ini, teman-teman yang di sini tuh merespon baik gitu loh. Ya sudahlah, saya pikir positif. Kalau ini memang datang dari Allah, tak terima ya Allah. Mudah-mudahan memang benar, inilah caramu menjawab doa saya selama ini. Kalau saya begitu. Gitu. Ternyata benar ketika saya respon positif, saya husnudon sama Allah, nggak husnudon gitu loh. Lah karena kita kalau husnudon, hidup kita tuh baik-baik saja. Ternyata di perjalanan kita berubah, Allah mewujudkan satu persatu impian kita tuh dikabulkan sama Allah gitu loh. Ya. Makanya dipermudah bisa ini, bisa itu ya caranya Allah itu. Sekali lagi semuanya ujian, Kak. Ibadah itu pasti ada ujiannya. Kecuali yang non ibadah. Ya memang bukan untuk Allah gitu ya. Itu nggak akan ada godaan. Malah kita kayak dilulu sama setan-setan itu, ayolah ini untuk dunia aja pikirannya gitu.
akhiratnya tuh ini kan dihancurkan, dihalang-halangi terus karena itu kebaikan, itu ibadah. Gak mungkin ibadah juga gak diuji Allah, gak mungkin, karena Allah tuh melihat niat kita, kesungguhan kita, bener gak sih? Gitu. Ya, makanya respon baik Kak. Allah itu sebenarnya sudah sebentar lagi itu sudah mau menjawab doa kita. Tinggal kita itu menerima ini apa enggak. Kamu tak kasih solusi, tak kasih jalan. Mau terima atau mau tolak, itu aja sebenarnya Allah. Lah saya termasuk orang yang menerima. Ya Allah sudah tak terima jalan ini. Ya itu tadi, mudah-mudahan saya berdoa sama Allah. Inilah caramu menjawab doa saya selama ini. Inilah caramu mengubah nasib saya. Seperti mereka-mereka yang sudah berubah banyak berubah nasibnya. Karena balik lagi, apapun tuh ada ilmunya. Apapun ada ilmunya. Selama kita mau ngilmu, selama kita mau mempraktekkan ilmu itu, bisa kok kita seperti mereka-mereka itu. Makanya saya dulu tuh, sudahlah saya gabung di sini, benar-benar saya niatkan, saya menolakkan diri saya ngilmu di sini, saya akan lakukan apapun kata Abah Harun. Gitu. Apapun itu, enak gak enak saya lakukan. Karena jalan itu sudah pernah Abah Harun lalui. Tinggal kita ini manut beliau. Sudah ada jalannya. Mau ke Baitullah harus begini, 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 ya lakukan. Meskipun tuh enak gak enak ya lakukan. Makanya manut sama guru. Jangan dieyel, jangan dibantah. Nah hidup kita ini kan terlalu banyak analisa, terlalu khawatir. Nah itulah akhirnya nggak kemana-mana, hidupnya ya begitu-begitu aja. Coba dicek, kakak sudah usia berapa? 38. 38. Masih muda loh. Allah kasih Masih kesempatan ini luar biasa. Kesempatan kakak masih besar. Intinya nggak ada kebetulan. Allah ngasih ini tuh bukan, ya kasih aja lah ini, kamu mau ya oke, nggak juga nggak apa-apa. Nggak seperti itu. Ada maksud yang sudah Allah persiapkan banyak hal untuk kita. Tinggallah kakak itu menerima atau kakak tolak. Ya sudahlah, kamu berdoa sama aku, tak kasih solusinya, kamu tolak. Terus aku butuh piye? Kan gitu. Ya kan? Nah, makanya respon aja. Hidup kami berubah itu karena kami berani mengambil keputusan, Kak. Karena saya berani mengubah diri saya, maka Allah mengubah nasib saya. Kuncinya seperti itu. Kalau kakak nggak mau berubah, kakak berada nyaman di zona saat ini, yakin nggak ada perubahan apa-apa dalam hidup kakak. Iya begini-begini aja hidup kakak. Maka minimal cobalah lakukan perubahan. Ya, apa sih yang sudah Allah prasangka baik aja lah. Gitu. Nanti hidup kakak akan baik-baik saja. Tapi kalau prasangka kakak sudah, aku ditipu, ini apal-apal, ini komunitas apa, udah ibu kakak nggak kemana-mana udah. Ya, itu aja ya Kak Komaria ya. Nanti Kak silakan Aisyah. Kak Aisyah, ya baik. Kak Komaria. Oke. Iya, Aisyah Kalau Komaria, yang baik. akan bertanya Kak hari ini ya, di pertanyaan itu juga di kolom kayaknya Iya, banyak. ada di kolom chat nih Bunda. Tadi saya bacain aja kali ya. Sama Mudah-mudahan ada dulu ada yang mau resen nanti Raisen kira-kira sambil nunggu jawab. yang Raisen ya. Iya, betul. Tadi ada Kak Kaslia, katanya beliau itu pedagang nasi goreng dan sepi. Gimana solusinya? 3 sekaligus aja kali Bunda ya. Ini ada saya nemuin 3 nih. Kemudian Kak Irma katanya dia udah nggak ada orang tuanya. Mungkin tadi terapi maaf tadi bagaimana disampaikannya. Satu lagi dari Kak Esti, gimana cara masuknya? Paket-paket apa aja katanya begitu. Jadi 3 pertanyaan tadi saya temukan Bunda. Oke. Iya, Saya sekaligus jawab aja yang jawab. nasi goreng Sepi tadi. dagangannya, iya. Kakak, berarti itu masih banyak sumbatan rezekinya. Ya, coba dicek lagi diri kakak. Apakah hatinya masih kotor ya? Apakah masih punya dendam? Apakah masih punya pikiran-pikiran yang negatif? Apakah ada hubungan yang tidak baik dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak-anak? Makanya coba dicek lagi. Nanti minta ke konsultannya rangkuman dari DKR kelas 1. Ya, itu sudah ada. Lakukan sholat tobat. Ingat Kak, penyumbat rezeki terbesar kita saat ini, rezekinya manusia itu adalah dosa. Dosa itu penyumbat rezeki yang terbesar. Maka kenapa dilakukan sholat tobat? Ya benar-benar mintalah ampun sama Allah. Perbaiki hubungan sama Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Ada rezeki yang Allah bukakan dari pintu istighfar. Ada rezeki yang Allah bukakan dari pintu sholawat.
Jadi lakukan aja, tapi dengan yakin loh Kak, dengan yakin dan sungguh-sungguh. Ya kalau kita intinya gini, DKR itu bukan ilmu yang sekedar ilmu ngikuti, habis itu nggak ngapa-ngapain terus berharap ada keajaiban. Nggak mungkin bisa. Jadi wajib hukumnya, wajib ya Kak Neneng, dipraktekkan. Harus praktek. Sampai kapan? Ya sampai kakak menemukan keajaiban. Jangan ditunggu. Lakukan terus dengan penuh keyakinan. Kemudian perbaiki hubungan dengan orang tua. Mungkin ya kita ini salah sikap, salah ucap, yaitu menjadikan hati orang kita tersakiti. Waduh, kalau udah orang tua tersakiti itu penyumbat rezeki yang terbesar. Yakin kakak nggak akan bisa sukses, nggak akan lancar rezekinya. Coba perbaiki. Muliakan beliau, buat bahagia, sering datangi, minta ampun, benar-benar minta ampun, kemudian minta doanya. Karena ketika orang tua ridho, Allah itu ridho. Makanya kata Barun pulang, temui orang tuamu. Jadi nggak usah cari ke dukun, cari ilmu, nggak usah ke yang lain-lain. Sudah sebenarnya perbaiki hubungan yang deket-deket aja dulu, ya. Kemudian perbaiki sama hubungan sama suami. Walaupun suami istri ini banyak yang terjadi. Kadang itu ada rasa-rasa yang mungkin dan apa ya pernah kesinggung terus disimpan. Akhirnya itu menjadi sumbatan, ya, sumbatan rezeki. Sekian tahun, ya kayaknya ketemunya biasa-biasa aja, tapi sebenarnya itu menjadi penghalang rezeki juga. Maka kata Abarun, temui suamimu, temui istrimu, mintalah maaf. Ya, benar-benar minta maaf, awali dengan kebaikan dimulai dari nol. Gitu. Karena memang harus dipraktekkan, Kak. Jangan, oh iya, 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 tapi nggak dipraktekkan ya sama aja sama anak-anak. Kita mungkin secara nggak langsung ucapan kita, mungkin sikap kita pernah melukai hati-hati mereka lah. Yang kita lukai, kita sakiti, itulah yang menjadi penghalang rezeki kita. Maka hapus itu, minta maaf. Mungkin sama orang lain kita punya amanah, minta temui. Ucapkan bahwa kakak sanggup untuk melunasi sambil berproses. Artinya perbaiki hidup kita, perbaiki hubungan sama Allah, perbaiki hubungan dengan manusia, ya Kak ya. Terus kemudian praktekkan tadi ilmu-ilmu DKR. Sedekah subuh itu juga penting. Karena semakin sulit hidup kita, coba bayar dengan sedekah. Coba beli kesulitan kakak itu dengan sedekah. Doalah ketika bersedekah subuh itu. Apa yang menjadi hajat kakak, sampaikan. Ada malaikat yang siap mengamini doa kita. Makanya untuk semua itu kan ada caranya, Kak. Nggak tiba-tiba kita ngapain terus habis itu berubah ya, enggak. Coba lakukan dulu. Abah Harun bilangnya seminggu, 21 hari. Lakukan dengan benar-benar penuh kesadaran dan keyakinan bahwa ini bagian dari proses kakak memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan Allah, orang tua, keluarga, dan semua mungkin tetangga dan lain sebagainya. Nanti hidup kakak berubah kok. Nggak mungkin nggak berubah, nggak mungkin nggak ada keajaiban. Kalau kakak yakin. Kalau nggak yakin, saya pastikan juga nggak akan terjadi keajaiban. Itu mungkin yang pertama ya Kak Nang. Jadi dipraktekkan ilmu DKR-nya. Ya. Iya, Kemudian yang kedua tadi apa Kak Neng? nggak nggak ada orang tua, sudah tidak ada Oh, orang tua. terus, oh tadi Ya ada yang mungkin bagaimana yang melakukan kebaikan terakhir untuk yaitu orang tua yang cara nggak ada. bergabungnya gimana, ada paket-paket apa aja. Maksudnya nggak ada orang tua kaitannya sama apa? Oh Ah, nggak bisa tadi nemui gitu, mungkin sudah meninggal gitu kan? iya barangkali seperti itu. Mau minta maaf bagaimana barangkali ya. Kalau misalnya orang tua sudah tidak ada, minimal ziarahi kuburnya lah. Ibaratnya kita mendatangi rumah beliau, ya. Kita doakan, benar-benar kita apa namanya kirim doa, kirim lakukan kebaikan-kebaikan yang kita niatkan pahalanya untuk orang tua. Itu cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Ya, misalnya melakukan sedekah atas nama untuk orang tua saya. Ya, jadi saya biasanya kalau sedekah karena almarhum bapak saya sama bapak mertua saya juga sudah meninggal. Setiap kali sedekah subuh, ketika saya masukkan uang itu saya pegang kalengnya itu saya doanya gini, ya Allah berikan pahala kebaikan sedekah saya hari ini untuk orang tua saya, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Jadi kirimkan pahalanya itu untuk orang tua kita, kita berbisik sama Allah seperti itu untuk suami saya, untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya, untuk teman-teman saya, untuk tetangga-tetangga saya, semuanya saya doakan. Karena apa? Ketika kita mendoakan banyak orang, kakak-kakak, ini penting ya, maka doa itu kembali ke kita. Nah, pantulannya, maka jangan pelit doa. Doa untuk diri sendiri, nggak mau doa orang lain. Ya, makanya hidupnya nggak selesai-selesai. Coba
pahalanya berikan pada banyak orang. Ya, untuk teman-teman saya, keluarga saya, untuk tetangga-tetangga saya, berikan hari ini kelancaran, mudah urusannya, lancarkan urusan hari ini, berikan rezeki yang banyak, berkah berlimpah, lunaskan amanah-amanah kami. Saya berbisnis setiap hari seperti itu. Ya, jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kami, keturunan kami semuanya soleh-soleha, penghafal Quran. Saya doakan itu semua, Kak. Mudahkan untuk bisa ke Baitullah, menyempurnakan rukun Islam kelima. Kelak kami pasti kembali kepadamu, ya Allah, panggil dalam keadaan Islam kami sempurna dan husnul khotimah. Baru Al-Fatihah. Selesai. Setiap subuh itu doakan seperti itu. Minta sama Allah, sudah dikasih itu. Ya, ada malaikat yang siap mengamin kita, ada garansinya, itu ada hadisnya. Nah, kalau kakak nggak percaya, ya nggak terjadi. Kalau saya percaya, makanya apa yang saya doakan itu saya ucapkan setiap hari, itu menjadi kenyataan. Tuh, ya, itu caranya Kak Neng. Ya, Bunda. Lakukan kebaikan, pahalanya diberikan ke orang tua, ditujukan. Ya, ibaratnya kirim surat itu alamatnya jelas gitu ya. Jadi nanti nyampe gitu. Nah, mungkin diumrohkan, mungkin dihajikan, dibadalkan gitu ya. Itu adalah pahala-pahala kita untuk memberikan, intinya berbakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Wakafkan Al-Quran ketika ada orang umroh udah haji. Atas namakan orang tua kita. Ya. Terus kemudian apalagi terakhir bagaimana cara bergabungnya ya. Bunda, maaf sebelum Mm-mm. sebelum cara bergabung tadi kayaknya ada Kak Rinto udah 2 kali angkat Oh tangan nih. iya. Kasihan nanti Kak Kasihan Rinto. nih, sampai turun tangan lagi dia. Silakan Kak Rinto sebelum jawaban pamungkas yang terakhir nanti. Kak Rinto, mana Kak Pak Rinto? Muntoknya terakhir nanti. Kak Rinto. Saya buka mic-nya Kak Rinto. Ya, silakan Kak Oke, Rinto. Jangan silakan. disia-siakan kesempatan ini. Ayo. Waduh, ternyata udah lebih dari 1 jam ya, nggak Iya, terasa ini. tapi kalau nggak dikasih kesempatan kasihan juga ya Bunda ya. Ini Ya. kesempatan. Mana Kak Rinto sudah saya buka mic-nya? Oke, Bisa, Nah, bisa silakan Kak dibuka? Rinto. Oke. Kak Assalamualaikum. Rinto ini baru apa udah lama? Baru ngikuti? Udah 1 minggu ya. Oke, Oh, siapa konsultannya Kak? Ada 2 sih. Saya udah Siti Mariam ya. Mm-mm. Ya. Gini, yang saya tanyakan, gini kan saya mulai awal kelas 1, 2, 3 sudah ya. Mm-mm. Gini, saya ini mau masuk ini kan ada paket 1, 2, 3. Paket Mm-mm. awal 1,2 ya, Ya, paling betul. terkecil ya. Mm-mm. Gini, yang saya tanyakan, bila mana nanti dalam 1, 2 hari bahkan 1 minggu kita kah mencari apa? Dananya. Bukan mencari dana, nanti mencari apa yang lain lagi. Misalkan nggak dapat nih, andai kata nggak dapat, apakah kita beli lagi? Itu udah termasuk ada ini lagi, gitu. cari peserta barangkali yang dimaksud Cari ya. Enggak. ya, Saya, cari peserta ya. maksudnya coba diperjelas lagi Kak. Ini saya misalkan awal ikut nih Bergabung. pertama kali bertemu saya misalkan ikut yang paket 1 ya. Ambil paket 1,2, Ambil paket paket 1. ya. Terus Ini saya cari misalkan 1, 2 hari, bahkan seminggu 2 minggu kita cari belum dapat lagi konsumen yang terbarunya lagi, itu mitra. solusinya Apakah harus gimana beli gitu? paket lagi? Mungkin maksud seperti itu Terus Bunda. Apakah kita beli lagi dengan oh paket yang lain nanti bisa Ya, masuk ke yang ke apa ke yang ketiga Pak berikutnya. M. oke. Hmm. Paham Kak Rinto. Jadi gini ya, Ya, sekali lagi kakak-kakak jangan berpikir negatif begini. Oh, ini ilmu DKR ujung-ujungnya bisnis ya. Itu pilihan Kak, bukan keharusan, bukan paksaan. Ya, Ya, sekali lagi di sini itu kita hadir memberi solusi. Siapa tahu, mudah-mudahan kita kan berpikirnya positif. Ya tadi balik lagi meyakini bahwa tidak ada yang kebetulan. Kenapa sih Allah datangkan Armina Daily padahal saya nggak minta kan gitu kan?
Berarti kan Ya. ada maksud sebenarnya Allah ngasih itu, ya siapa tahu memang jalan kita untuk lunas amanah dari pintu itu. Siapa tahu dari pintu itu kita bisa ke tanah suci, umroh haji. Siapa tahu, lah itu yang terjadi pada saya, Kak, gitu loh. Jadi saya itu dulu Betul. sudah orang itu sudah ibarat saya kan dunia pendidikan ya, saya seorang guru gitu. Jadi saya nggak punya ilmunya untuk bisnis sama sekali, ibaratnya nol saya itu nggak punya ilmunya. Ya, Ya. tetapi ketika saya yakini begini tidak ada ilmu Allah yang sulit. Ketika kita memang mau belajar. Ya, makanya rendahkan hati, kosongkan gelas ilmu, berprasangka positif aja. Buang segala prasangka negatif. Itulah nanti akan menjadikan ilmu itu mau datang ke kita. Ilmu itu hadir ke jiwa kita, masuk ke kita. Wasilah kita itu mau berpositif thinking. Nah, nanti semuanya ada ilmunya, Kak. Ketika Kakak sudah niatkan bergabung. Nah, ini niat penting ya, Kak. Di awal saya bilang, makanya baru tuh nggak memaksa. Kalau nggak yakin, nggak usah daftar. Gitu loh. Kalau nggak yakin, nggak usah daftar. Kalau udah yakin, segerakan. Gitu. Kenapa? Karena kembali lagi nanti ibaratnya niat kakak masuk ke sini untuk apa, itu nanti menentukan hasil kakak seperti apa. Kalau kakak niatkan untuk Allah dulu, ya, dahulukan Allah, maka Allah akan mendahulukan kita. Allah yang akan menyelesaikan masalah kita. Niatkan kita di sini tuh, ya itu tadi merespon apa yang Allah hadirkan dalam hidup kakak. Ya kan? Kemudian Oke. niatkan untuk memenuhi panggilan Allah. Selesai kok sebenarnya masalah kita kalau kita datang ke Baitullah itu. Kenapa Pak Harun selesai, saya selesai, teman-teman selesai? Karena kami berdoanya di Baitullah, Kak. Baitullah itu ajaib. Baitullah itu tempat semua doa dikabulkan. Tempat termustajabah di dunia ini hanya Baitullah. Kalau waktu mustajabah itu ada di mana-mana. Di Indonesia ada, di mana-mana. Tapi kalau tempat termustajabah di dunia ini tuh Baitullah. Makanya selesaikan masalah di Baitullah. Kata Allah cuma begini kok, kenapa kakak dipertemukan dengan usaha ini? Kamu banyak masalah ya, mau nggak tak selesaikan? Ayo datanglah ke rumahku. Kata Allah itu gitu aja, ya doalah. Garansi itu juga garansinya Allah. Kalau Allah udah garansi, nggak mungkin nggak terjadi. Apa garansinya? Satu, semua dosamu tak ampuni kata Allah. Tadi kan dikatakan bahwa dosa itu penyumbat rezeki terbesar. Nah, kalau dosa kita sudah diampuni Allah, kita seperti bayi baru lahir, bersih, ya nggak ada dosanya, ya sudah penghalang rezeki kita itu hilang. Gitu. Kalau sudah hilang penghalang rezekinya, semua doa kita dikabulkan sama Allah. Doa apa? Tak kabulkan. Doa lagi, tak kabulkan doa. Makanya Kak, saya itu semuanya sampai bisa punya usaha toko perlengkapan itu ya doa saya di Baitullah. Bisa mengumrohkan orang tua, bisa daftar haji, itu saya mintanya di Baitullah. Gitu. Bisa lunas amanah. Kemudian yang terakhir kata Allah, berapa biaya yang kamu pakai ke rumahku? Berapa biayanya? Aku pinjam sebentar. Wong aku yang ngasih rezeki kok. Aku yang selama ini ngasih rezeki kamu loh. Aku pinjam boleh nggak? Kata Allah tuh gitu. Ayo ke rumahku. Tak ganti sesuka-sukaku kata Allah. Makanya penuh umroh haji itu menjamin tidak ada kefakiran di situ. Nah kalau kita nggak yakin dengan janjinya Allah, serugi-ruginya kita. Makanya bisnis ini jangan dijadikan sekedar bisnis urusan untuk dunia ya. Bisnis kita ini bisnis dunia akhirat. Jadi kita itu kejar akhirat, dunia dapat. Nah, bagaimana ketika nanti saya sudah gabung, saya belum bisa ini, itu nanti ada ilmunya, Kak. Nanti ketika kakak sudah bergabung, kita bersamai semuanya. Ya, semuanya Oke. diberikan ilmu. Ibaratnya kakak itu daftar, terus sekolah gitu loh. Kayak kakak dulu kan nggak bisa baca. Sekolah, belum sekolah. Masuk sekolah ada gurunya bisa baca nggak? Bisa Baca kan? dulu ya. Nah, sama. Jadi kata Abah Harun kalau mau berbisnis, jangan pinter dulu. Baru bisnis, tapi nyemplung dulu baru pinter nanti. Pahit Beda dulu dengan ya. beda kita jadi dosen, jadi dokter, harus ada ilmunya dulu. Nanti malpraktek kalau nggak ada ilmunya. Nanti salah ilmu, Oh, jadi ilmu sesat dan sebagainya. Tapi nanti kalau kalau kita mau, ujuk-ujuk pinter ya iya, repot ya. kalau bisnis jangan pinter-pinter kalau kata Abah Harun tuh. Orang bisnis yang penting 3M, mentalnya dulu, mental baja, Ya. ya. Kemudian baru mindsetnya diubah. Nah, makanya disekolahkan, ada ilmunya. Kemudian yang terakhir adalah modal. Sekali lagi, tanpa ini kita nggak bisa berbisnis. Dan gini ya, hidup saat ini Kak, di dunia saat ini, kita nggak bisa mengandalkan hanya satu pintu rezeki. Misalnya hanya dalam pekerjaan kita. Dan itu benar. Dunia saat ini sudah berbeda dengan dunia yang dulu.
Maka paling tidak kita tuh ada baik tebengannya. Saya masih ingat waktu itu, berbisnislah selagi kita belum butuh. Apalagi sudah butuh gitu loh. Iya kan? Bisnis itu sunnah Rasul loh, Kak. Rasulullah itu bukan karyawan, bukan pegawai. Kak Rinto apa profesinya saat ini? Eh, usaha toko keramik. Nah, sekarang sudah pengusaha, sudah sunnah Rasul yang mengikuti ya. Tapi saat ini, dunia saat ini semuanya dengan teknologi ya. Kalau kita masih mengandalkan konvensional, saya juga punya konvensional, Kak. Saya punya toko perlengkapan bayi dan anak. Tapi saya memikirkan masa depan. Nanti dunia itu akan berubah secara digital semua loh. Nah, kalau kita nggak memulai dari sekarang, punya usaha yang bersistem, ya kita akan tetap kalah. Gitu. Apalagi ini sudah syariah, ini pemiliknya adalah pemilik umroh haji terbesar nomor 1. Tidak hanya di dunia, tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia. Armina, mereka tahun ini itu Pusatnya yang rekornya di luar biasa. Tebet ya, Bunda ya. Kenapa? Pusatnya gedungnya di Tebet ya, kantornya ya. Iya, di Jakarta ya. Iya, Iya di betul. Jakarta ya. Iya, Yang di betul. Casablanca, Kak yang di Rinto Casablanca ya. mana? Kak Rinto aslinya mana? Gedung MT Saya, Haryono. oh iya Di betul gedung betul. MT Haryono ya. Itu Kak Rinto saya udah aslinya tahu mana? itu. Aslinya? Saya di Cengkareng, Jakarta Barat. Oh, Cengkareng. Orang Ya, Jakarta gini juga nih, Kak, Bunda. kalau kita Iya. kita bicara tentang ilmu kecerdasan keuangan ya, kita beralih ke kelas 2 ya, menyambungkan dengan Betul. kenapa harus berbisnis, kenapa harus punya usaha. Ya karena balik lagi gini loh Kak. Kita ini bekerja ada faktor usia loh. Ya kan? Pasti akan tuanya, ya kan? Pasti secara produktivitas menurun, secara kesehatan menurun. Nah, Iya. kalau saya apalagi karyawan, pasti nanti akan ada masa apa berhenti, ya, Sepensiun. diberhentikan atau berhenti karena sudah saatnya lengser gitu. Ada saat-saat seperti itu. Nah, kalau nggak kita persiapkan saat ini, mau jadi apa kita nanti? Nah, Betul. makanya cerdaslah. Artinya gini loh, balik lagi kalau kita renungi benar-benar pakai hati itu. Kenapa ya Allah menghadirkan ini semua? Ada maksud apa sih? Gitu loh. Ya ini Sekali lagi dalam nggak ada yang kebetulan gitu loh. satu minggu ini saya lagi dikelola nih, lagi disimak, benar-benar simak karena menarik banget ini, Iya, apalagi pakai ke hati, sampai pakai ke hati. sampai ke Karena Baitullah benar-benar gitu. dihadirkan jiwa raga, Kak Rinto. Kalau kita hanya pakai logika sulit, namanya keajaiban sekali lagi buang ini dulu ya. Kalau kita Ya, pengen dapat keajaiban, namanya juga di luar logika, wong ajaib kok ya kan, di luar dari nalar pada gitu. intinya ya cari ridho Allah lah gitu ya. Nah, betul. Apalagi ketika kita nanti hijrahnya di komunitas orang-orang yang luar biasa. Bagi saya komunitas ini luar biasa loh, Kak. Saya itu benar-benar diubah mindset saya, diubah diri saya. Makanya kenapa saya bisa seperti saat ini. Itu karena memang bentukan gitu. Ada ilmu yang harus kita Iya. ikuti. Ibaratnya kita sudah punya guru yang terbukti dan teruji sudah melahirkan sekian banyak orang-orang yang berubah kehidupannya. Memang kita Betul. pakainya jalur langit gitu ya. Ada marketing langitnya. Ya, dari situlah yang tidak dimiliki oleh mungkin usaha-usaha yang lain. Dan kita itu punya satu satu ibaratnya satu profesi yang luar biasa di sini. Kita ini membawa Baitullah loh. Baitullah itu nggak akan hilang sampai kiamat. Makanya saya yakin usaha ini usaha yang ila yaumil kiamat. Gitu. Usaha ini usaha yang abadi. Ya, karena kita itu membawa itu tadi Baitullah di sini. Tidak sekedar urusan duniawi aja yang kita dapatkan gitu. Tapi kita Akhirat ya. diperbaiki, dibentuk bagaimana kita lebih dekat dengan Allah, lebih cinta dengan Allah, menggapai ridhonya Allah secara berjamaah. Gitu. Itu Iya. luar biasa di situ. Nah, bisnis adalah bisnis, bisnis adalah uang, bisnis. Aduh, kalau kita udah tujuannya uang, nggak bertahan lama di sini. Nah, nggak ada Sebulan, bisnisnya. 2 bulan udah mundur pasti. Karena nggak lillah gitu loh, nggak lillah, nggak berkarya karena Allah. Ya yang Ya, ya. lil uang, lil itu. Nanti ya itu balik lagi mindset. Nanti akan diarahkan sama guru kita. Kita harus bagaimana, dibimbing gitu loh Kak. Makanya saya yakini kalau punya guru itu seperti kita punya GPS gitu. GPS itu nggak akan nyasar kita gitu. Misalnya kita itu mau mau eh, sepak bola, jelas ada gawangnya gitu. Jadi nggak Iya. pasti golnya. Nah kalau nggak ada gawangnya kan kita muter capek, tenaga, Jadi pikiran, ya nggak jadi nggak apa-apa. ngawur ya, nggak Ngawur ngawur ya. sudah. Nah, kalau ada guru, ada GPS tuh ke kanan, sekian meter ke Iya. kiri, sampai kan ke tujuan gitu. Kita nggak usah tanya orang sana, turun lagi, tanya sini nggak usah. Makanya Kalau nggak cepat. ada, iya, kalau nggak ada guru nggak ada yang ngarahin nanti. Betul, Nah, betul sekali. Itulah makanya kenapa saya hijrah
Dan Iya. yakinilah gini Kak, teman-temanmu, siapapun yang mempengaruhi hidupmu, itulah yang akan mempengaruhi nasibmu. Ternyata bener loh. Saya hijrah di sini, saya kerja 17 tahun, 19 tahun saat ini sudah 19 tahun saya jadi guru. Saya cek teman-teman saya di sekolah itu tidak ada yang punya penghasilan lebih dari 5 juta. Makanya Betul. sampai 19 tahun itu gaji saya 1 koma aja sampai sekarang. Ya wes istiqomah itu. Tapi ketika saya hijrah di komunitas ini, plafon rezeki guru saya udah miliaran. Ya kan? Intinya secara takaran itu sudah besar. Lah berarti ada ilmu di sini. Saya kejar ilmunya. Saya samakan frekuensi saya dengan beliau. Dengan apa? Jadi Ilmu. lompatnya udah jauh ya. Nah, jadi lompatan. Sekarang untuk bisa menghadirkan di atas 10 juta itu mudah ternyata. Nah, nanti naik frekuensi apa plafon kita itu mengikuti karena ada ilmunya. Jadi itu Iya. berproses, tidak instan. Makanya butuh mental yang kuat. Kata guru saya di sini, bukan siapa yang pintar, bukan siapa yang secara keilmuan tuh luar biasa, tapi dialah yang bertahan lebih lama. Intinya istiqomah. Istiqomah itu melahirkan yang namanya karomah, kesaktian ibaratnya. Nah, disitulah. Jadi bukan siapa yang pinter sebulan 2 bulan itu sudah KO sudah bisa sudah tepar duluan gitu. Tapi orang-orang yang manut, ngikuti terus berproses sampai sekian tahun dialah yang jadi sebenarnya. Iya. Yang Mental terniat ya. balik lagi mental. Niat kita lillah aja ini niatkan kita berbisnis sunnah Rasulullah, berbisnis untuk memuliakan orang tua, saya bisa umroh, saya bisa haji. Jadi niatkan untuk yang mulia. Tujuannya Nah, semuanya itu untuk dia. Allah. Nah, Nah, itu dia yang aku cari. tujuannya untuk Niatkan Allah, untuk kalau Allah. kita mendahulukan Allah, Allah mendahulukan kita kok. Itu Iya. sudah terbukti. Tapi kalau kita lihatnya lil dunia aja, lil uang, lil ini, saya ini, fokusnya ke situ, aduh, gak akan ada hasilnya. Salah jalan kita. Salah niat itu salah hasil juga nantinya. Itu Itu Kak mendahului Rinto. dong. Iya, Boleh. betul. Siap. Kak Rinto sudah umroh, sudah haji? Alhamdulillah belum. Nah, Nah, alhamdulillah. itulah. Berarti yakinilah, inilah cara Allah. Saya yakin Iya. kakak itu pernah berdoa kok. Pernah berdoa. Pasti ya Allah, mampukan saya seperti mereka. Itu fitrahnya umat Baru Islam. Umat Islam ya, itu baru punya istri jatah baru sudah kan. ini aja, baru istri aja yang baru ke Baitullah. Nah, berarti kan sekarang kakak yang dikasih ilmunya. Berarti kakak sebentar lagi yang dimampukan. Yakinilah Nah, seperti itu dia. itu. Saya Itulah akan cara meloncat Allah. nanti Januari. Iya, mudah-mudahan saya doakan bersama saya Iya. nanti berangkatnya. Ya, Harus pasti ya. Amin. Amin. Pasti. ya. Amin. Heeh. Ya. Iya. Ya, Nah, mudah-mudahan itu ini menjawab Januari sekalian, dengan kan sekalian, ada mungkin ini kan sekalian jawab Umroh yang Akbar tadi ya. ya Kak Neng ya, yang Iya, terkait mau pilih Kak paket yang Esti mana tadi gitu ya. gimana cara Nah, bergabung dan paket-paketnya apa? Satu lagi betul. ada hubungannya juga Bunda. Jadi Kak Budi juga bertanya, gimana kalau sudah bergabung itu gimana dia nggak bisa baca Quran? Jadi apa bisa atau bagaimana? Itu jadi ada kaitannya. Jadi Kak Budi nanya itu. Bisa Masalah Ya, baca aja. Quran. pertanyaan Sampai sekarang. pamungkas dan jawaban pamungkas. Silakan Iya. Bunda. Oke. Mungkin ini juga untuk Kak Rinto gitu ya. Kak Rinto kalau memang untuk meniatkan ke Baitullah itu Allah dulu ya. Saya dulu juga gini, saya pengalaman saya ya, saya ceritakan. Ini murni sejarah saya awal bergabung di sini. Yang namanya sudah dalam kondisi tidak lagi nol, mungkin minus ya karena terlilit amanah gitu ya. Kemudian tapi punya impian, punya keyakinan bahwa saya itu bisa dimampukan Allah ke tanah suci. Makanya saya niatkan, saya perjuangkan loh Kak. Saya modal aja itu hutang. Makanya sekali lagi di sini yang dibutuhkan adalah keyakinan. Kalau waktu itu saya nggak yakin, nggak mungkin saya berani hutang. Gitu. Iya. Saya Ini hutang untuk saya dunia aja berani gitu ya. Ibaratnya usaha aja saya modal utang ini. oh iya, saya hutang untuk dunia aja berani gitu loh. Lah kenapa Ya, untuk Allah saya nggak berani kan? nggak Ada yang berani ya. salah dalam hidup saya gitu loh. Nah Kadang itu akhirnya yang kelihatan ya. iya, saya langsung gini, ya Allah, saya niat mendahulukan Engkau. Saya penuhi panggilanmu ya Allah. Sekali lagi Allah cuma manggil kita 3 kali Kak dalam seumur hidup kita. Panggilan sholat dengan panggilan azan. Kemudian Iya. yang kedua adalah panggilan ke Baitullah. Panggilan ke Baitullah umroh maupun haji itu hukumnya wajib. Umroh atau haji. Dua-duanya ini wajib bagi yang pertama kali. Jadi jangan Ya. dipikir bahwa yang wajib haji aja. Bukan, salah itu maknanya.
Umroh bagi yang pertama kali itu juga wajib. Maka kalau sekarang masa tunggu haji lama, umrohlah dulu. Rasulullah itu umroh dulu 3 kali. Ya. Baru kemudian Allah mampukan keempat kalinya itu haji dan umroh. Jadi semasa hidup Rasulullah, Rasulullah itu umroh 4 kali, hajinya 1 kali. Nah, kenapa dikasih Allah cerita sejarah seperti ternyata kan kejadian di dunia saat ini toh. Kita mau haji aja antrinya luar biasa. Maka kalau sudah cepat ke sana, ingin diselesaikan masalah Allahnya di sana, ingin selesai masalahnya dengan cepat, ya ke Baitullah dengan cepat dengan apa? Umroh. Selesai hidup kita itu. Allah sudah garansi kok. Itulah yang menjadikan hidup saya kenapa berubah. Saya waktu itu ya berdoanya di Baitullah. Gitu. Ya. Nah, makanya perjuangan. Akhirnya waktu itu saya cuma, waktu itu nggak punya uang. Pak Harun, saya nggak ada uang. Tapi saya tuh punya keyakinan saya bisa berubah di sini. Gitu kan. Nah, itu rasa yakin itu yang Allah titipkan sehingga saya respon. Gimana caranya? Sampai saya pinjam ke adik saya waktu itu. Kamu punya uang berapa? Aku pinjam ya. Nanti kalau aku gajian tak ganti. Loh, saya sangat berani seperti itu loh. Karena modalnya apa? Sekali lagi modal untuk mau berubah nasib itu bukan uang. Modalnya adalah keyakinan dulu. Kalaupun ada uang, nggak yakin, nggak mungkin daftar. Tapi ada yakin, nggak ada uang, uang itu akan ada. Bagaimana caranya? Bagi saya pinjam itu rezeki loh. Coba kalau saya nggak dikasih pinjaman, saya juga nggak bisa daftar di sini gitu. Nah, akhirnya dari situlah saya niatkan, ya Allah, saya modal aja tuh pinjam loh. Saya berbisnis sama Allah. Tapi saya yakin ya Allah, mudah-mudahan dengan kesungguhan, Engkau melihat kesungguhan saya ini, saya bergabung di sini, Engkau mampukan saya bisa ke tanah suci ya Allah. Saya ingin penuhi panggilanmu ya Allah. Minimal 1 kali aja ya Allah, mampukan saya menginjakkan ke tanah suci. Saya niatkan untukmu ya Allah. Sampai uang jatah masuk anak saya, itu saya embat untuk daftar di sini. Saya Ya, ambil ya. paketnya nggak tanggung-tanggung waktu itu Kak. Karena paket waktu itu bukan paket seperti sekarang. Sekarang itu mah kecil paketnya tinggal 1,2, 3,5. Tertinggi aja cuma 599 yang ada DP umrohnya. Saya dulu berapa, Kak? 19.500.000. Dulu Tapi tahun apa? berapa itu? Ketika saya 2017 akhir. Ketika saya daftar itu saya punya keyakinan saya pokoknya hanya ingin ke tanah suci aja. Gimana bisnis itu bagi saya nanti nomor 2. Ketika saya dulukan Allah, Allah dulukan saya kok. Allah pasti mudahkan langkah saya yang lain-lainnya. Nah, dari situlah saya berjuang betul-betul, saya pinjam, dan ternyata banyak keajaiban yang saya alami ketika saya mendahulukan Allah. Sampai ini salah satunya saya ceritakan gitu ya. Ketika saya ambil uang jatah sekolah anak saya kurang lebih 5 juta juga saya masukkan ke sini bagaimana nutup 19.500 itu saya cicil. Itu saya yakin Pak Harun saya nitip dulu. Saya nitip 3,5 waktu itu. Pinjam adik saya dulu. Nanti saya pinjam lagi ke koperasi. Sisanya pakai uang jatah anak saya masuk gitu. Ini nanti saya lunasi. Saya yakin sebulan saya bisa melunasi paket itu. Saya gitu kan. Dengan keyakinan saya ucapkan, ya Mbak Eli. Karena apa? Kekuatan menguji niat. Ketika Mbak Eli sudah mengakatkan itu, Allah pasti kirim rezekinya. Sekali lagi Allah kirim rezeki kita itu bukan karena keinginan kita, tapi kebutuhan kita. Saya butuh ya Allah. Saya butuh untuk ini. Nah itulah akhirnya Allah kirim rezeki. Bahkan saya dihadirkan keajaiban ketika bayar sekolah uang saya, anak saya itu yang harusnya 5 juta, saya cuma kena berapa? 875.000 saja. Ya, Bayangkan. Kekuatan mendahulukan Allah itu Masya Allah. itulah Keren ilmu banget. ajaib. Ya. Keajaiban mau Allah datangkan setelah itu. Makanya saya niatkan sudah, saya nggak mikir untuk dunia saya waktu itu. Saya benar-benar pengen hanya dekat sama Allah, hanya penuhi panggilan Allah. Saya yakin nanti masalah saya diselesaikan sama Allah. Nah, itu juga yang terjadi pada guru kita. Pak Harun juga demikian. Dulu waktu bertemu dengan ini, apakah Pak Harun punya modal? Lah, uang triliun miliaran rupiah kok. Beliaunya juga pinjam 19 juta itu. Pinjam. Ya. Cerita betul itu. Ternyata ya saya niru guru saya. Tapi yang penting saya yakin. Dan ketika kita punya modal, ambil yang paket besar itu kenapa? Gini loh, kalau kita modal kecil tuh menyepelekan biasanya. Alah sukses nggak masalah. Tapi kalau saya, modal aja saya sudah hutang. Nah, kalau saya nggak semangat, saya nggak sungguh-sungguh, siapa yang rugi? Saya sendiri. Nah, itu saya jadikan tantangan bagi diri saya. Akhirnya saya sungguh-sungguh kok di sini. Nggak main-main. Karena untuk modal aja saya tuh pinjem gitu loh. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi kakak-kakak kalau memang ingin segera dimampukan ke Baitullah, punyalah kaflingnya dulu. Dengan apa? Punya DP Umroh. DP Umroh itu berarti kakak sudah punya kafling di Baitullah, sudah terdaftar, sudah punya jatah. Allah mau manggil itu gampang, gitu loh. Ya, ibaratnya kakak mau ke dokter, kakak datang paling awal, tapi nggak daftar. Udah duduk, diem aja di depan.
Kemudian sampai selesai dipanggil nggak? Sampai tutupnya praktek dokter. Nggak Nggak dipanggil. dipanggil. Dong kakak nggak daftar kok. Kan gitu. Nah, ini kalau yang 599 apa ya? Kalau yang Ya, ada DP 3,5 mm-mm, ini, betul. nanti misal andai kata ini 37 atau Oh, ini ada yang share screen ya. ya, Yang nah ini paket yang ini nggak enak mungkin yang paket promonya Pakai yang spesial. ini. ini Gimana, gimana? 599 ya. Ya, gimana Nah, Kak ini Ridho? kan ada, ya, ini kan nanti ada paket umrohnya, ada Oh, DP-nya, ada DP-nya ada 3,5 DP gitu ya. umroh senilai 3,5 juta. 3,5 Untuk apa juta. voucher itu? Untuk mengurangi biaya. Misalnya nanti Hmm. biayanya 40 ya, kita sudah dikurangi 3,5 pakai voucher itu. Nah, gitu loh Kak. Hmm. Oh Itu gitu. fungsinya. Dan itu menunjukkan bahwa kita sudah terdaftar. Kita sudah punya kafling deh Mbak itu loh. Kafling dulu, DP dulu. Jangan jangan nyepelekan kekuatan DP ini. Berawal dari saya Karena DP, ya. nanti setelah DP ini, kita berjalannya ini beberapa bulan gitu. Nah, itu DP-nya ini atau voucher ini nggak ada masa kadaluarsa. Ini Oh gitu. ini akan berlaku seumur hidup, bahkan bisa Oh diwariskan. gitu. Gitu. Oke. Mau dipakai untuk orang tua yang berangkat juga nggak apa-apa. Jadi DP Hmm. ini bukan seperti voucher, ini bukan voucher seperti kita ke Carrefour, ada masa sampai sekian kalau nggak dibelanjakan hangus, nggak ada. Ya, Itu ya. berlaku seumur hidup, makanya itu jadikan kafling kakak. Kalau kakak sudah punya ini, Allah tuh mau manggil tuh gampang. Nanti Hmm. ada ilmunya Kak, bagaimana saya percepatan, saya benar-benar pengen ikut gerakan. Berarti ini Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Katakanlah 5 bulan, ada ilmunya. Hmm. Kayaknya kenapa kami bisa bolak-balik, ya karena kami sudah tahu ilmunya. Ya kan, Ya, sudah ya. tahu caranya. Nah, orang itu kan nggak paham, nggak ini karena nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya. Akhirnya terlihat sulit. Sekali lagi ilmu itu seperti cahaya gitu loh, Kak. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Ketika kita dalam kondisi gelap, penuh dengan permasalahan, sampai melihat solusi aja nggak terlihat gitu loh ya. Tapi kalau Ya. dengan ilmu, maka akan terang jalannya. Terus kita tuh bisa melihat, oh ini jalannya, saya harus begini, ada solusi gitu loh. Nah, itu ilmu. Ya. Makanya apapun permasalahan itu selesai sebenarnya dengan ilmu. Nah, di komunitas ini sudah semuanya ada ilmunya. Tinggal mau dipakai ilmunya, mau didapatkan apa tidak. Gitu. Nah, kenapa sudah banyak bukti, tidak hanya 1 2 orang, di sini sudah apalagi gini, coba kakak cari satu usaha, gitu ya, sebuah bisnis, networking lagi. Cari, ada nggak yang punya gerakan seperti kita? Tapi alhamdulillah saya setelah mengikuti DKR ini dalam 1 minggu ini saya perubahan-perubahan itu udah mendekati hampir 45%. Nah, Perubahan. baru seminggu. Coba kakak praktekkan Seminggu. sampai nanti gini, keyakinan itu bertahap kak. Nanti naik, 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 naik gitu. Nah, makanya mengubah, mewujudkan apa yang menjadi di pikiran kita menjadi kenyataan nanti mudah jadinya. Gitu. Mungkin ini dengan wasilahnya DKR ini Allah menggerakkan usaha saya ini pun juga makin meningkat. Betul, nanti Alhamdulillah. efeknya tuh banyak Kak. Sama di toko saya itu juga demikian. Makanya saya sama suami sekarang dulu kami belum klik gitu ya, belum sefrekuensi antara saya sama suami. Karena yang tahu dapat ilmunya saya dulu. Suami saya itu logika, karena orang-orang thinking suami saya itu. Nggak mau terima ilmu seperti ini. Tapi pelan-pelan saya tarik, saya kasih YouTube-nya, coba dilihat, didengarkan. Ketika beliaunya mungkin dikasih Allah hidayah. Balik lagi, semua itu karena hidayah Allah. Tanpa campur Ini tangan Allah nggak akan ini bisa. Nah, ini dari ilmu situlah, ilmu kasih sayang kok. oh betul. Ya, ini tuh ilmu yang luar biasa, nggak didapat di bangku sekolah loh. Saya aja pernah Itu. jadi santri, mondok. Saya sekarang ngajarnya di pondok pesantren, hafalan Quran hadis. Sama kiai setiap hari saya ngaji. Itu loh saya nggak dapat ilmu seperti ini. Iya. Padahal hidup Betul. saya di lingkungan pesantren gitu. Nah ini luar biasa, maka komunitas saya anggap sebagai pesantren kehidupan saya gitu. Ya, jadi ketika sudah klik nanti sama suami, sama istri, oh sudah malah lebih dahsyat lagi kekuatannya nanti. Ya, ilmu kasih sayang ya Ya, seperti ini. jadi jangan tanggung-tanggung Kak, untuk Allah dulu perjuangkan. Apalagi cuma 599. Aduh, itu kecil banget. Saya dulu 19 juta aja bisa. Karena apa? Yakin. Kalau nggak yakin nggak usah.
Nah, itu aja kuncinya. Iya. Kalau yakin segerakan, itu namanya momentum. Momentum tidak akan datang 2 kali. Kesempatan emas itu 1 kali. Jangan sampai menyesal. Nanti kalau udah lewat, dia hilang. Nah, itulah makanya orang-orang yang bisa merespon positif, orang-orang yang bisa memanfaatkan momentum, dialah yang berubah nasibnya. Itu aja. Justru itu saya lagi ingin keluar dari riba ini. Nah, bismillah ya. Makanya Kak niatkan untuk Allah, saya ingin juga punya amanah, ya Allah, saya ingin membantu banyak orang. Artinya ketika kita itu wadahnya besar, besar itu karena apa? Kita punya banyak impian gitu loh. Makanya impian kita itu menjadikan wadah kita membesar lah. Allah tuh maha bisa melihat, oh kamu butuh untuk ini, butuh ini. Itu Allah akan tahu lah. Selama ini kita nggak mikir-mikir itu ya. Berarti kan kita dianggap nggak butuh. Ya kan? Iya. Dianggap, Iya. oh nggak pernah minta ke itu, lo nggak pernah. Oh kamu nggak butuh ya, tak kasihkan yang lebih butuh toh kan gitu. Oh, kamu gak butuh kok. Aku pun ngasih kamu itu karena kamu butuh. Maka buatlah 1000 impian, 100 impian. Saya tuh gitu. Saya coreti yang sudah dikabulkan sama Allah. Mana yang belum saya ajukan lagi proposalnya. Itu aja. Proposalnya setiap tahun ke Baitullah nih saya ajukan di sini. Di depan pintu Ka'bah inilah tempat termustajabah. Gitu. Ya semuanya ketika tawaf, ketika ini Pak Harun ngajarkan putaran ke-1 untuk ini, nanti putaran kedua ini sampai wes doa apa aja lah kamu di sana. Mau minta rumah, mau minta pajero, mau minta apa, wes boleh. Fortuner ya. Ya. Pajero saya Kak, Pajero Sport. Saya baru sedinya. Nanti bisa Alhamdulillah. diganti. Ya, Iya, nanti mungkin itu bisa. dulu ya Kak Neneng ya. Jadi segerakan Kak, Iya. balik lagi tidak ada paksaan. Kalau Kakak nggak yakin, lebih baik nggak usah bergabung. Karena di sini yang bergabung itu bukan orang-orang yang punya modal. Bukan orang-orang Iya. yang punya uang. Justru yang bergabung di sini adalah orang-orang yang minus, orang-orang yang dinolkan, orang-orang yang penuh dengan permasalahan, tapi mau memperjuangkan diri untuk berubah. Mengubah kehidupan, mengubah nasib. Jangan berdiam diri. Allah nggak akan mengubah nasib kita selama kita tidak mau melakukan perubahan apapun. Ya, jadi semuanya responlah positif. Nanti hidup kakak baik-baik aja. Itu aja Sip. sih. Ya, Oke. Ya, intinya ya. saya rasa sudah 1 jam Iya, lebih. ini Kak. tapi belum lengkap kayaknya Bunda. Jadi sekaligus apa statement apa closing statement aja kali ya. Tadi pertanyaannya Kak Esti kan bagaimana cara bergabungnya, paket-paket tadi sudah ya. Dan Ya. tadi kalau sudah bergabung, tadi Kak Budi nanya nggak bisa baca Quran, nanti gimana? Apakah bisa? Satu lagi, ada hubungannya lagi nih Bunda. Kak Manisa, kayaknya dia tertarik untuk ambil paket keluarga, tapi nyicil. Apakah tetap masih dapat DP umrohnya? Oke, Nah, oke. sekaligus penutup Closing. ya closing. Silakan Bunda. Luar Seru nih, biasa ya. makin seru. Hari ini benar-benar gak terasa loh. Saya Iya, sampai hampir 2 jam lebih nih kita dari awal tadi. Ya, iya. terima Berarti kasih banyak yang kakak-kakak berminat. responnya luar biasa. Memang banyak yang ingin berubah kehidupannya. Kalau yakinilah kalau kami bisa, yang lain bisa, kakak-kakak semua juga pasti bisa. Karena kita nanti ada gurunya yang membimbing kita, ada ilmunya gitu ya. Nah, di sini intinya kakak-kakak nanti ambil formulir pendaftaran ya di konsultan masing-masing, minta diberikan formulirnya. Silakan diisi, persiapkan KTP kakak dan buku rekeningnya ya. Kemudian pilih paketnya. Kalau kakak-kakak memang cepat pengen ke Baitullah ya, mempersiapkan wadah rezeki dalam rangka mempersiapkan karena balik lagi nanti kalau kita sudah siapkan wadah rezekinya, kita sudah punya DP umrohnya, Allah itu ngisi tinggal mengirim rezeki untuk pelunasannya nanti itu tinggal minta sama Allah. Yang penting kita siapkan dulu. Nah, kalau wadahnya aja belum kita siapkan, gimana Allah mau ngirim rezekinya? Kan gitu. Ya. Kemudian kalau masalah baca Quran, sekali lagi di sini bukan komunitas orang-orang bisa baca Quran ya Kak. Banyak yang nggak bisa baca Quran mungkin. Tapi gini, ketika kakak hadir, mungkin di Al-Waqiah, kita punya kebiasaan Kak di komunitas kita itu setiap pagi itu ya, di jam 5 lebih 15 itu kita ada ngaji bersama, berdoa bersama, bertalbiyah bersama, bersolawat bersama. Intinya melakukan semuanya berjamaah. Kurang lebih 30 menit. Nah, dari situlah insya Allah, mungkin kalau kita ini belum baik, tapi ketika kita ada satu teman kita yang diijabah sama Allah doanya, insya Allah kita dapat berkahnya. Itulah kekuatan berjamaah. Ya, gak mungkin kita bisa loh setiap pagi bisa menghadirkan 40 orang. Doa itu kan paling cepat dikabulkan minimal syaratnya 40 orang yang berkumpul. Lah kita mau datangan ke rumah sehari 40 orang kan nggak bisa. Tapi dengan Zoom ini loh bisa. Saya hari ini aja ya hadir berapa? 150.
gitu. Nah, di Zoom kita setiap pagi itu lebih dari 40, bisa sampai 90, 100 gitu. Nah, niatkan itu di situ kakak yang nggak bisa baca Quran, pahala mendengarkan dengan membaca itu sama. Allah Maha tahu, Kak. Jadi jangan takut, aku nggak bisa ngaji. Terus kalau pagi ada ngajinya, kakak minimal dengarkan terus setiap hari. Nanti kakak hafal kok. Al-Quran tuh seperti itu. Ya, pokoknya pahala orang mendengarkan itu sama dengan orang yang membunyikan. Ya, itu yang perlu kakak pahami. Kemudian, apa Kak Neng tadi? Itu tadi ada yang berminat untuk nyicil paket Oh keluarga, ya, apakah tetap dapat ah, DP umroh? ini sebenarnya ya dari guru kita itu juga yang namanya gini Kak, di mana-mana yang namanya promo itu kan masih terbatas ya Kak ya. Oh, namanya juga promo. Ya terbatas jumlah juga terbatas waktu. Tapi kami sebagai konsultan tuh bisa ibaratnya ngindenkan gitu. Kalau memang kakak sungguh-sungguh loh ya, biasanya kami berikan waktu. Ya kayak saya dulu bilang ke Abah Harun saya pengen yang ini, tapi saya nggak ada uangnya. Nanti saya ikhtiarkan. Saya minimal ngunci niat dulu. Berapa dana yang Mbak Eli miliki saat ini? Saya punyanya sekian. Ya saya titipkan sekian sebagai pengunci niat saya, sebagai bentuk bahwa saya yakin, saya sungguh-sungguh. Nah dari situlah nanti kita berdoa sama Allah. Kan sudah siapkan wadahnya tuh, sudah butuh tuh untuk pelunasannya. Tinggal minta sama Allah dikirim rezeki itu selesai. Dan itu biasanya maksimal. Sebenarnya nggak bisa, Kak. Tapi kami ini memberikan toleransi gitu loh. Ya, toleransi ya maksimal 1 bulan. Kalau di 1 bulan nggak bisa ya dapatnya kena yang reguler gitu aja. Ya, gitu aja ya Kak Neneng ya. Tapi Iya. yakin kemarin juga ada kok yang dari mana itu yang saya dampingi kemarin itu nitip 500, habis itu dapat rezeki lagi, ditambahkan lagi dapat rezeki. Seminggu selesai ternyata 599-nya. Padahal pikirannya 1 bulan gitu loh. Ya tapi kan Allah maha bisa kan. Mau Allah datangkan uang berapa rezeki kalau kita memang butuh, kita sering berbisik sama Allah, minta sama Allah yang maha kaya gitu kan. Ya dikirimlah rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Lah itulah namanya keajaiban rezeki. Jangan pakai logika. Kalau hidup kakak mau penuh dengan keajaiban. Sekali Keajaiban. lagi kakak-kakak, satu, tidak ada yang kebetulan, ya. Semuanya datangnya dari Allah. Kakak tidak meminta, tetapi Allah yang menghadirkan. Kalau Allah sudah menghadirkan apapun dalam kehidupan kita, yakinilah itu bagian dari bentuk kasih sayangnya Allah, bentuk caranya Allah yang akan menjawab, menyelesaikan semua masalah-masalah kita. Semuanya tergantung respon kakak. Mau kakak respon positif, kakak terima, berubahlah nasib kakak seperti kami. Mau kakak respon negatif, kakak tolak, ya kakak akan tetap seperti saat ini. Jadi hidup kakak berubah atau tidaknya sekian tahun tergantung keputusan kakak saat ini. Seperti saya, hidup saya 7 tahun yang lalu tidak seajaib saat ini. Tapi saya berani 7 tahun yang lalu saya mengambil formulir pendaftaran, saya berjuang, saya berproses di sini, mengikuti arahan guru besar. Apa yang terjadi? Hidup saya seperti beliau penuh dengan keajaiban. Ya itu semuanya dari keputusan kita masing-masing. Hidup ini tanggung jawab kita masing-masing, ya. Tahun. Tidak ada paksaan sekali lagi bagi kakak-kakak yang memang mau berubah menuju kehidupan seperti kami di sini, sukses sehat kaya berkah, bisa memberkahi banyak orang, bisa menolong banyak orang, ya. Udah Mudah-mudahan umroh dan berapa itulah kali Allah itu? memudahkan. Alhamdulillah 9 9 kali. kali bersama keluarga saya. 7 Jadi tahun, 9 kali. ya hampir setiap tahun saya bisa berbagi. Alhamdulillah. Ya, ya semuanya Saya kama ikut, makanya inilah wasilah. Sekali lagi ini wasilah. nanti Inilah saya nyusul. perantara Allah. Inilah jalan yang Amin. Allah, cara Allah mengabulkan doa-doa kita saat ini. Yakinilah seperti itu. Dan itu nggak semua dititipkan pada semua peserta ya. Nggak banyak, Siap, mungkin siap. sekitar 5-10% aja yang Allah titipkan rasa yakin itu. Maka jaga keyakinan itu datangnya dari Allah. Allah yang sudah titipkan. Ya, Ini makanya 5 hari, segerakan. 5 hari, 6 hari udah 45. Berarti nanti malam nih udah 60%. Ya, Ya, amin. Bismillah. Sekali lagi, saya mewakili semua konsultan yang selama ini membersamai kakak-kakak. Mohon maaf lahir batin jika ada yang kurang berkenan selama pendampingan. Kami niatkan tulus memberikan solusi. Kalau kami bisa, saya berharap teman-teman itu juga pasti bisa. Asalkan mau merespon positif.
ya. Tapi kalau kakak mau merespon negatif ya itu terserah, itu pilihan. Kakak mau berubah, kakak tidak berubah, tanggung jawab kita masing-masing, ya. Jadi silakan tentukan kehidupan kakak, tentukan pilihan mau dibawa kemana hidup kakak. Kalau sudah ada banyak bukti, ada guru, ada ini, kenapa tidak direspon positif? Itu aja Kak Neng, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Grup sudah akan kami bubarkan malam ini karena besok pagi harus sudah kita isi dengan peserta yang baru. Silakan bagi kakak-kakak yang ingin kami pindahkan ke grup lanjutan, segera ambil formulirnya, segera isi, segera daftar. Kita akan pindahkan kakak ke grup kelas lanjutan. Nah, disitulah nanti kakak bisa setiap hari dapat ilmu lanjutannya yang tidak didapatkan di kelas DKR. Itu ya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu ya Kak Budi, Eka Rinto ya, Kak Munisa, Baik, Kak Bunda. Esti, dan kakak-kakak yang lain tentu saja gamblang sekali penjelasan dari Bunda Eli, pemantapan dan reviewnya. Segera hubungin konsultan kakak semua ya, untuk kakak yang lain juga ya, nggak cuma Kak Rinto dan Kak Munisa, Kak Esti dan Kak Budi. Terima kasih Bunda Eli yang telah memberikan pencerahannya, ilmu-ilmunya kepada kita semua, dan kita berharap apa yang telah didapatkan oleh Bunda Eli juga akan kita dapatkan juga dengan mengamalkan secara istiqomah ilmu-ilmu DKR. Baiklah kakak-kakak semua, sudah di penghujung pertemuan kita pada malam hari ini, sudah tidak terasa hampir 2 jam. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Pada kesempatan ini kita doakan juga sekali lagi Bunda Eli dan keluarga atas ilmu-ilmu yang diberikan kepada kita mendapatkan amal jariah dan keberkahan dalam keluarganya. Baiklah kakak-kakak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kakak-kakak. Mohon maaf atas segala kehilafan yang saya lakukan. Sampai bertemu di komunitas DKR. Segera hubungi kakak-kakak konsultan yang sudah menghadirkan kakak di pertemuan ini. Keputusan kakak saat ini tentunya akan menentukan kehidupan kakak 3 hingga 5 tahun ke depan. Mohon maaf lahir batin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.